Halo, halo. Aman kan di sini kan? Hostnya siapa? Halo, halo. Halo, halo. Nah ini Nyala. Halo. Ini nyala. Epic Adam sumpah. Lengkap sekali. Ada berapa, Pak? udah dari studio, bawa di studio ini. Gila Adam. Lupa sponsor kita GoPro. Bisa ngeliatin nggak layarnya? Mau ngeliat viral juga ya? Ini aja. Nah, aja. Tapi Lengkap udah sekali. bisa ngerekam berapa lama? Bisa ngerekam sejam bisa. Oke. Oh, 20 jam? Ya Allah. Mohon maaf nih. Lah, kebalik. Ini, hapus dulu deh. Kalau mau lihat. Canggih banget. Wah, Kita janjian baju hitam itu apa gimana? Enggak, gue biru. gua merah. Udah, Adam hostnya kan lu Kayaknya bukan ya? podcast kan? Iya, gue hostnya. Apa kah? Itu Ternyata. mic-nya. Entar, YouTube-nya mana ya? Mic-nya kemana disebar? Ini emang udah Apa udah biar di di-record? sini? Itu udah record itu. Dan Hmm. mic-nya dipegang masing-masing atau ditaruh atau gimana? Harus deket mulut. Oh, sini dong. Lu pakai satu. Ini satu. Ini Rode, bukan. Rode itu mahal ya? Oh, DJI. Iya sih. Yang ini tuh paket sama itunya. Yang ini apa? Yang ini sama ini. Ini sama ini. Ini semua. Itu ada 4 ya? Ada juga tiga, cuma tiga. Lu. Nah, ini apa? Lah ini apa? Ini tuh receivernya. Oh, receiver. Kalau misalkan pengen dari sini langsung ke handphone, ini bisa colok langsung ke handphone. Gitu. Oke. Bisa lihat ini lagi yang paling baru ya. Sekarang berapa sih yang paling baru tuh? Emang live? Enggak kan? Enggak. Ini Udah dia tahu lah, episode-nya. kalau mau. Oh, di live. Nah, 24, 25 ya berarti ya? Berapa? 25. 95. 25. Mulai? Masuk nggak suaranya? kan di sini. Coba ngomong. Tes. Nah, bergerak. Tes. Oke. Kita mulai aja deh Skill Tree episode terakhir untuk pengurus AGI 2019-2024 di 125 ya. Halo teman-teman semuanya, ini episode spesial banget karena jarang-jarang kita bisa ngumpul walaupun satunya masih di sana karena sedang mengurus anak kecil yang lucu. Hari ini sesinya sebenarnya sesi dadakan banget, tapi kita pengen coba untuk sharing-sharing gitu kan ya selama ngejalanin program AGI selama 5 tahun ini gitu kan. Itu seperti apa dari Cipto, dari Adam, dari Ibnu, dari Mas Febri, dari gua gitu. Tapi mungkin gak semua orang yang pernah atau ketemu video kita tahu kalau ini apa sih AGI itu apa sih atau kayak kita ini siapa sih gitu. Selama ini program-program AGI itu jalannya automation pakai AI gitu kan, atau ada orang di belakangnya gitu kan. Nah inilah makhluk-makhluknya yang sudah menemani perjalanan AGI selama 5 tahun gitu. Nah sekarang kita perkenalan diri dulu kali ya. Pertama ke Ketua Umum AGI Bapak Cipto Adiguno, dipersilakan Pak kenalan. Halo. Hai. Suaranya masuk nggak ya? Masuk. Oh ya udah. Udah ada mic di sini. Ya, hai. Gua Cipto Adiguno, Ketua Asosiasi Game Indonesia tahun 2019 sampai 2024, yaitu tinggal besok hari terakhir gua. Pada saat video ini tayang, gua udah bukan ketua AGI lagi. Oke, next Adam. Oh. Sorry ya, kita nggak profesional Agak lucu giniannya. ya, biarin aja lah ya, nyantai-nyantai. Ya, halo. Nama gue Adam Marisa Smita, menjabat sebagai wakil ketua. Jadi ngewakilin Cipto kalau kebetulan Cipto lagi sibuk. Enggak sih, dua-duanya emang selalu sibuk sih sebenarnya. Jadi ngewakilin satu sama lain. Oke, next dari Mas Febrianto Anwari. Halo, saya Febri. Saya sebagai Deputi Pengembangan Bisnis. Tugasnya pengembangan bisnis. Ya, jadi untuk bunga-bunga bisnis tuh ada di Mas Feb, lalu ada Ibnu Razik S. Ya, halo. Jadi aku Ibnu ya. Biasanya kalau di AGI mungkin orang-orang banyak sering ketemu aku kalau berhubungan sama talent ya. Kebetulan aku juga deputi pengembangan talent. Jadi ya kalau ngurusin bocah-bocah yang baru biasanya juga seringan ke aku sih. Kayak gitu. Sama ada Dina. Sama ada Dina. Iya, sama ada Dina. Dina nanti mungkin akan join ya.
Dina itu sekretaris jenderal. Alah. Dia internal PR. Ya kita ada teman satu lagi namanya Dina, dia kalau yang balas-balasin email teman-teman, terus kayak manggil-manggilin teman-teman semua, nyatetin orang datang orang keluar itu. Yes, that's Mingi yang ngurusin IG-nya Agi juga itu ada Kak Dina, tapi sedang tidak ada di sini. Nah, kalau dari gue sendiri gue Ken atau bisa dipanggil Natasha atau Violeta whatever. Kenapa? Karena sering banget gue ngenalin dia, halo saya Ken dari Agi, dan manggilnya adalah oke Pak Ken atau Mas Ken atau Bapak Ken tuh kayak. Jadi ya gue pakai Natasha biar lebih gampang untuk dikenali sebagai perempuan. Gue sendiri ada di International Relation Manager, dulunya cuma PM biasa, tapi lalu mulai spesifik ngurusin masalah-masalah yang ada hubungan dengan exhibition, B2B and sejenisnya gitu. Nah, oke. Dan di sini kan sebenarnya teman-teman yang pengurus ini kan nggak semuanya 5 tahun ya. Enggak. Bisa cerita nggak sih Pak Cipto nih kenapa, gimana ceritanya bisa bertumbuh pengurusnya hingga sebanyak ini gitu? Karena seingatku aku Ibnu sama siapa lagi ya? Aku lupa. Itu masuknya, oh ya Mas Arya ya. Ardan udah dari lama Ardan dong. duluan. Pertama Ardan udah lama, anak lama itu. Itu tuh Febri dulu. Ardan dulu. Febri dulu. Ardan dulu baru aku. ya berantem. Oh, udah dulu Ardan dari 19 udah masuk. Jadi ada lagi namanya Arda dan Arya, dua-duanya nggak bisa hadir sekarang, mungkin kita bisa ketemu pas Game Prime. Tapi sebenarnya gimana sih Pak ceritanya? Dulu tuh awal banget jadi ketua. Ya ini untuk kalian berdua aja ya. Awal dulu jadi ketua dan wakil itu gimana bisa ceritanya pengurusnya sampai sebanyak ini? Sebenarnya sih kalau gimana caranya itu nggak susah ya, tinggal diajak aja bisa dibayar gitu. Sebenarnya kan nggak terlalu complicated kalau gimana caranya. Tapi sebenarnya mungkin pertanyaan lebih tepat adalah kenapa? Kenapa harus sebanyak ini? Gitu. Ketika 2019 gue naik jadi ketua Agi, Agi tuh cuma punya satu orang, yang full time sebagai employee atau sebagai karyawan. Jan Majid namanya. Dan pada saat itu salah satu problemnya adalah Agi itu mulai didukung oleh pemerintah, tapi kita nggak punya bandwidth untuk ngerjain program-program itu, jadi banyak yang harus kita tolakin. Antara lain juga waktu itu di kepengurusan sebelumnya yang dipimpin oleh ketuanya Naren, itu Naren ataupun gue yang waktu itu sebagai salah satu deputinya gitu, ataupun Adam gitu misalnya, kita semua punya perusahaan masing-masing, sekarang juga masih. Dan seiring dengan banyaknya program itu, nggak mungkin untuk kita bisa ngurusin semuanya. Apalagi karena kita punya conflicting ya, waktu kan terbatas. Jadi waktu itu di kepemimpinan baru, gue make sure atau gue mencoba untuk mendapatkan persetujuan yang lain. Gimana kalau mulai tahun ini atau mulai kepengurusan ini kita bukan judi ya, kayak bertaruh lah gitu, kayak kita ambil resiko bahwa nggak apa-apa kita hire atau kita pekerjakan lebih banyak orang yang bisa ditempatkan secara full time, walaupun itu artinya ada pengeluaran ya untuk membiayai full time, dengan harapan bahwa dengan adanya program-program yang dijalankan somehow kita bisa memberikan impact lebih banyak dan bisa juga dapat penghasilan gitu, misalnya dari member yang lebih banyak karena dapat benefit, atau mungkin ada beberapa program-program yang masih bisa benefit buat kita juga untuk revenue-nya gitu. Jadi waktu itu kita mengambil resiko untuk boleh, karena dia pilihannya antara kita stagnan gitu ya udah gini-gini aja, atau kita coba untuk berekspansi walaupun beresiko. Jadi kira-kira itulah alasan awalnya gitu. Nah seiring jalan selama 5 tahun sangat banyak ya program yang semakin lama makin banyak gitu. Jadi kita juga makin banyak perlu orang-orang yang dedicated untuk bisa ngelakuin ini. Kira-kira gitu sih. Program. Kalau dari Adam ada yang mau ditambahin nggak? Kenapa sih harus ngerekrut segini banyak orang? Banyak banget loh. Kalau di slide-nya Agi tuh ada 10 pengurus, termasuk treasurer dan wakil dan ketua. Nih. Si waktu kita di Naren kan 2016 sampai 2019 ya Cip ya? Terus Jan itu masuk tengah-tengah kan? Iya. Nggak dari awal kan? 2017 kalau tadi masuk. Tengah-tengah itu. Jadi pas Jan masuk itu kita langsung ngerasa kayak enak ya ada full time gitu. Ternyata ada full time tuh ngebantu banget. Tadinya kalau ada meeting-meeting kayak
harus bagi waktunya susah segala macam. Begitu ada Jan tuh jadi ada yang megang full time, oh rasanya kenceng nih larinya. Jadi ya udah kayaknya terbukti validasi dengan satu orang PM produktivitas meningkat. Ya udah coba tambahin aja kan waktu itu. Menarik ya. Tapi kebayang nggak sih dulu sebelum COVID meetingnya harus offline, gak ada Zoom. Itu gimana kalian bisa membagi diri? Udah nggak ada Zoom, nggak ada Wush lagi. Nggak ada. Iya bener. Dan sebenarnya meeting pemerintah kan kayak harus ketemu langsung tatap muka gitu ya. Iya ya. Itu gimana cara 2016 kalian ya? ngebagi diri at that moment? Ya datang aja sebenarnya, nggak ada jawaban lain tuh honest. Ada ada yang prioritas kah atau yang kayak oh yang ini nggak penting atau gimana gitu? Gimana sih cara Ada, sampai milihnya? sekarang juga banyak yang nggak penting tuh honest. Pada akhirnya nggak semua meeting tuh perlu didatengin kan. Dan Ya. ini bukan cuma pemerintah, tapi juga kadang-kadang ada swasta yang ngajak, kadang-kadang ada ketemuan yuk atau apa gitu. Nggak semua perlu dilakuin. Dulu lebih banyak, dulu sebenarnya mungkin gini, lebih sedikit jumlah meeting yang datang gitu ya, jumlah undangan datang dibanding sekarang. Tapi juga oleh karena itu persentase yang ditolak mungkin nggak perlu terlalu banyak gitu, karena toh waktu itu Agi belum se-impactful atau belum mungkin bukan terkenal ya, tapi kayak dipercaya sekarang gitu. Kalau sekarang udah dengan adanya para deputi-deputi ini, orang-orang yang bisa mengcover gitu ya, pun masih banyak yang ditolakin gitu. Jadi True. gitu. Jadi kalau dulu ya memang boros sih tuh honest, kalau kan gue tinggal di Bandung ya. Jadi kalau ke Jakarta untuk meeting tuh sehari tuh 3,5 jam pergi, 3,5 jam pulang, meetingnya 2 jam doang. Tapi kalau di zaman dulu Cip, kita cuma sama Backcraft doang nggak sih Iya, urusannya? Kayaknya nggak ada kementerian lain yang kita ajak meeting sih. mostly sih sama Backcraft. Tempatnya Pak Hari Kominfo sama tempatnya paling Pak mentok-mentok. Jos. Ya itu baru 2019 ya mulai sama Pak Luat ya. Iya, atau IGRS dulu juga sempat. Oke. Terus apa decisionnya ngambil pengurus yang tidak berada di Jakarta? Oke, ada yang di Jakarta sih, tapi kayak apa sih decisionnya, kayak yang satu di Malang, satu di Surabaya, satunya di Tangerang randomly gitu waktu itu. Sebenarnya waktu kita memilih pengurusnya siapa atau memilih opsi pengurus, memang domisili itu jadi konsiderasi ya, tapi bukan konsiderasi utama. Konsiderasi utama adalah ini orang bisa disuruh kerja nggak, kira-kira gitu. Jadi, dan ini sebenarnya mungkin salah satu pengalaman kita juga dengan full timer pertama di Agi ya, Jan namanya. No offense ya Jan, sekarang gue nggak tahu dia di mana, tapi dulu dia sih di Game Loft. Tapi kalau lu baca ini, no offense ya Jan, cuman waktu itu kita menyadari bahwa kebanyakan meeting itu nggak bisa diserahin ke orang lain dan harus kalau bukan ketuanya wakilnya tetap datang. Jadi akhirnya kita menyadari bahwa emang berada di Jakarta atau bisa ikutan meeting itu bukan job desk utama. Akhirnya itu tetap harus sebagian besar dihandle sendiri oleh ketua dan wakil ketuanya gitu. Sehingga selama bisa dilakuin, banyak pekerjaan di Agi itu bisa dilakukan secara online, oleh karena itu konsiderasi utama adalah dia bisa kerja nggak gitu. Dia punya knowledge atau network yang sesuai nggak, lebih daripada dia lokasinya di mana. Tentu saja ada di lokasi yang bisa diminta datang meeting sebuah kelebihan ya. Tapi kan bisa juga kalau diajak meeting nanya, ya gue jauh nih, bisa datang, bisa di cover nggak biayanya, atau kalau nggak bisa ya tolak aja atau zoom aja. Sekarang udah era seperti ini kan. Gitu. Oke, berarti memang pas milih tuh bukan karena oh dia standby doang di Jakarta tapi nggak relate dengan, atau nggak bisa ini kalau disuruh ngerjain ABC gitu ya? Oke, jadi Tapi Ibnu kalau nggak salah tadinya mau ditempatin di Jakarta ya, Nu ya? seriusan. Iya, kalau nggak salah waktu itu sempat diobrolnya kayak mau bisa di Jakarta apa enggak ya, itu pernah di dalamnya. Tapi ternyata iya sebelum COVID. Tapi waktu itu akhirnya karena joinnya pas tengah-tengah COVID, jadi akhirnya bisa jadi remote. Gue pernah dengar kabar itu Ibnu akan di Jakarta gitu. Ada yang bakal di Jakarta nih satu yang standby. Oke, lalu mungkin ke Mas Feb kali ya. Apa sih alasan Mas Feb ngelamar di Agi jadi pengurus, atau emang diculik atau ngelamar? Kayaknya diculik deh dulu pertama. Gimana Kayak dulu tuh? diculik deh pertama. Ceritain. Waktu itu aku ingat waktu itu masih di Aturan lama. kantor yang lama, studio majalah X.
Website X. Wah, ini yang di lampu merah itu bukan sih? Oh, bukan ya. Nggak bisa sebut ya. Gak bisa sebut, ruang publik. Jadi waktu itu sempat sering diajakin ngobrol pertama sama Mas Adam, sama Cipto, terus diajakin jadi media partner waktu itu kan, waktu ke GCA ya pertama ya kalau nggak salah, ke GCA, ke Gamescom. Tapi ternyata itu seperti kayaknya sebagai agenda buat mengajak saya lebih jauh ternyata ke Agi. Jadi kayak seperti dikasih tester dulu. Oh kayaknya kerja di Agi kayak gini ya. Oh oke ya. IFAB gimana, mau ikut? Nah, oke siap. Jadi mungkin seperti itu. Dan saya tetap dari awal, dari dulu karir di majalah, di media itu pengen mengangkat industri lokal ya. Jadi setelah saya tidak di kantor lama pun pengennya juga tetap bisa bantu teman-teman di industri lokal gitu sih. Gila, keren banget. Mas Feb itu salah satu yang menurut gua kerjaannya gak ada habisnya. Kalau ada seri itu dia serinya gak ada, unlimited seri gitu kan. Habis lah. Nggak ada, mana ada. Kalau tidur habis. Kalau tidur habis bener. Dan orang itu sabar banget, jadi kalau ada ujian apapun kerjaannya kayak macam sakti gimana pun dia bisa. Soalnya kalau nanganinnya. nonton bola nanti tiba-tiba dia jadi nggak sabar. Itu beda urusan lagi. Kalau Iya. timnya kalah nggak sabar. Oke, jadi memang di Agi ada kebiasaan pengurus-pengurus yang senior, yang sepuh-sepuh ini suka dengan halus ngajak seseorang, menculik seseorang, terus kayak herannya orangnya tuh betah loh walaupun diculik. Bukan yang kayak gua diculik nih terus kayak cabut hilang, itu enggak, betah tinggal di sini gitu. Oke, kalau Ibnu gimana ceritanya bisa join Agi? Di tahun berapa kah itu? Kalau aku join itu inget banget, itu tengah-tengah Game Prem 2021 yang pas online waktu itu ya. Jadi uniknya aku pas pertama kali masuk itu inget banget, tiba-tiba aku masuk diajak join, terus ini Game Prem ada yang perlu dikerjain nih, ini ya tek kayak seminggu itu, oh ya Game Premnya itu kurang lebih tinggal 1,5 minggu lagi, kayak oke. Aku cuti. Iya, dan itu pas Mas Feb lagi cuti karena istrinya istri melahirkan. Akhirnya Iya. lu dan Mas Feb kalau udah bisa diganggu nanti saya telepon ya Mas. Oh iya. Iya, karena aku juga butuh tahu. Jadi di Game Prem ini ada apa aja karena itu pertama kali buta ya. Tapi dulu kalau aku tapi sebelum itu emang waktu itu sempat interview sama Mas Adam sama Mas Cipto buat masuk Agi. Tujuannya kenapa sih waktu itu pengen masuk Agi, lebih karena kan waktu itu aku lulus kuliah ya. Itu ngerasa banget program-program buat game dev yang baru mau masuk atau buat orang-orang yang pengen jadi game dev itu kayak dikit banget waktu itu, masih belum sebanyak sekarang ya. Kalau sekarang kayaknya udah sangat melimpah ya, sampai kita juga bingung mau program mana yang diiyain, mana yang enggak. Nah pada itu aku pingin nih kayak supaya bisa lihat kesempatan dorong apakah bisa aku ngasih buat program-program kayak gini pertama gitu. Nah itu 2020 tapi nggak langsung waktu itu nah diperluinnya kalau nggak salah waktu itu masuk karena emang Game Prem waktu itu butuh orang. Jadi pas aku masuk pertama itu sudah ada makan duluan sama Mas Arya kan waktu itu. Oh, lu nggak bareng gua? Urutannya gimana tuh? Bukannya lu bareng gua? Iya maksudnya bareng juga maksudnya. Arya dulu. Iya Arya dulu. Baru Ibnu sama pakai. Iya kayak kita bareng kan, jadi waktu itu tengah-tengah masuk gitu. Ada posisi di mana cuma aku sama Arya. Iya Arya duluan. Urutannya gimana? Sempet dulu pernah berdua sama Arya kan. Terus aku cuti, Ibnu masuk. Dan itu masih ada Ardan. Ardan udah volunteer waktu itu. Oh, Ardan udah volunteer. Setelah itu baru makan sama Ibnu. Gua masuknya bulan Mei 2021. Lu masuknya kapan? Ibnu Juli karena pas aku Iya. cuti. Nah, jadi gini, interviewnya itu barengan antara Ibnu, Ken, sama Arya. Udah kan sebenarnya 3 itu kandidat utamanya. Satu batch itu tiga-tiganya. Akhirnya kalau nggak salah Ken tuh mulai dari volunteer. Iya benar. Habis itu kita hire Ibnu sama Arya. Masa Arya dulu, karena Ibnu lagi gimana gitu, pokoknya dia belum bisa start ya, seingatku sih gitu. Jadi akhirnya, kebalik. Tadi kita mau hire Ken, tapi dia belum bisa karena dia nggak bisa full time. Kemudian kita juga hire Ibnu. Habis itu berapa lama yang kemudian harusnya Arya baru ikutan. Kalau nggak salah gitu deh.
Akhirnya yang masuk akhirnya area dulu. Iya, yang masuk. Akhirnya Arya duluan yang masuk masalah karena dulu. masalah apa gitu, kalian belum bisa mulai atau gimana Iya. gitu. Buat yang bingung area yang mana, area ada di Toge, nanti cari aja. Iya, silakan Area berburu di Toge, Toge. ntar muncul dia bentuknya. Cari di kantor. Di kantor sebelah. Di dalamnya. Sama Bria. Dina sama Bri. Ya, gitu. Jadi kalau aku sih masuk dulu ya kayak gitu ya awal-awalnya. Udah masuk langsung bantu game prem itu full. Itu pas Covid kan ya? Iya, sama beli game Oh, lokal. iya, Wah, abis itu terus tiba-tiba udah mau ikut Dex juga. Gak kerasa kayaknya. Ya. Sakani join kan? Join, tapi sebagai itu apa namanya? 2021 bikin ya bang? Tapi belum 2021. jadi tim promo. Iya, bukan tim promus itu waktu itu diundang buat meetingnya aja. Oke, jadi panjang ya sebenarnya. Tidak terasa tiba-tiba 2021 udah selesai gitu aja Itu baru pas join 3 tahun lagi. yang lalu loh. Udah sepanjang Iya, banget to be kesel. honest. Nah kalau gue dapet bukan lowongan sih, tapi kayak waktu itu ada Game Talent ID kalau nggak salah, program GTID. Waktu itu gue masih jadi dosen. Terus Ibu Ken. baik, Chicken, whatever you call it. Dapat info kalau ada Game Talent ID, which is menurutku di waktu itu tuh masih belum banyak program untuk mahasiswa. Biasanya programnya tuh untuk talent yang udah lulus gitu, bukan untuk mahasiswa, untuk pitching lagi. Pitchingnya yang pitching kalau nggak salah Ko Chris dari Toge, terus ada teman-teman dari studio lain juga. Waktu itu gue masih orang ini ya, orang magel gitu, nggak ngerti apa-apa. Kayak gue pernah magang di studio game, tapi setelah itu gue pisah dengan industrinya 4 atau 5 tahun, gue lupa deh, 4 tahunan. Dan gue join di GTID itu as dosen, bukan as pengurus. Tapi habis itu kan masuk tuh ke grupnya GTID, tiba-tiba Mas Adam ngirimin link untuk join SKKNI. Lu ingat nggak cari perumus? Nah Di itu GTID ya? GTID linknya. Nah itu menurut gue luar biasa banget, karena kenapa? Mimpi gue adalah bikin kurikulum game nasional yang waktu itu nggak ada. That's why gue kuliah di kafe, tapi ternyata kurikulum gamenya nggak ada coy gitu. Ya udah, gue join ke tim perumus dulu. Baru itu gue dapat informasi kalau Agi lagi buka untuk pengurus. Jadi ada kaprodi gue nyaranin kayak, ya dosen mah jangan ngedosen weh gitu, coba join asosiasi. Ya gue sih asumsinya kayak, oh jadi pengurus kali ya, suruh joinnya gitu. Maksudnya kaprodi gue teh joinnya as member. Gue joinnya as pengurus gitu kan, si cerdas ini gitu. Ya udah, gue kecemplung daftar naninu karena kalau lu karyawan full time kan lu nggak bisa dapat full time yang lain kan, itu kan dosa ya. Jadi gue full time di kampus tapi volunteer di Agi, dan 2 orang ini tuh nerima. Karena kenapa? Menurut gue ajaib, karena gue cuma dosen. Oke, gue cuma dosen yang nggak punya background industri, dan orang 2 baik ini tuh mau nerima gue yang nggak ada background gitu, tapi gue mau kerja kan. Jadi ya gitulah. Terus datang tuh langsung si siapa? Game Prime ya. Gue disuruh ini nih, Yang pernah beli game lokal. jadi PIC-nya narasumber Bu Riris, Ci Eva. Gemeter. Satu hal yang gue baru lakukan adalah invite mereka untuk masuk ke ruang Zoom. Gue takut banget gue salah nulis invitation, kayak gue nggak sopan atau apa gitu. Jadi gue nulis itu kayak mahasiswa bimbingan yang mau bimbingan skripsi ke dosen, ya beneran, Ibu selamat pagi, nama saya ini gitu, kayak rapi banget. Dan ya itu pengalaman gue join Agi di tahun 2021 bulan Mei gitu. Kalau Dina cerita dong. Ini Kenalan dulu. akhirnya Dina, yeay, itu kameranya di sono. Ini. Kenalin diri sama gimana kok bisa masuk Agi, kenapa sih masuk Agi? Oke, buat yang belum kenal, emang jarang keluar banget ya mukanya. Jadi nama saya Dina, di Agi ini sebagai internal PR. Terus join Agi tuh dulu di tahun 2023 awal tahun gitu. Nah kenapa join? Karena pada saat itu lihat nih ada announcement buka pengurus Agi as program manager tuh pertama kali. Terus interest banget tuh karena memang backgroundnya dari kecil tuh udah suka main game gitu. Terus kuliahnya juga di komunikasi, di PR. Nah memang mimpi banget nih kerja di industri game, tapi dengan ilmu yang gue punya gitu sebagai PR. Sebelum di Agi juga udah ngelamar ke perusahaan game juga sih, cuma ya belum rezeki ya gitu kan. Jodohnya di Agi. Terus waktu interview juga sama Kak Cipto nggak sih? Iya. Ada Adam juga. Oh, sampingnya mungkin Kak Adam ya. Gitu. Terus Aku lupa. terus interviewnya sama Kak Cipto, ditanya-tanya kira-kira nanti mau berkontribusi yang kayak gimana di Agi gitu kan. Terus pada saat itu menyampaikan kalau
concernnya kayaknya di bagian awareness nih, bagian game lokal tuh belum banyak yang tahu gitu. Nah dari situ ternyata Kak Cipto klik gitu kan, oh iya nih kayaknya bener, ya nggak? Terus ya udah. Kamu tuh Apa sebelum tuh? di Grab bukan sih? Ya, Itu aku yang interview. oh Aku interview iya. di bandara. Aku ingat banget di Changi Airport sih. Cipto lagi nggak bisa. Bukannya Kak Cipto? Ada 2 kali, ada lagi. Oh itu balik lagi ke tadi. Wah, dilupakan interview utamanya. Ada lagi. Adam ya? Nggak tahu ya. 2 kali. Kali. Hah? Oke. Lupa. Ya 2 udah. kali, interview 2 kali. Yang atur jadwal. Yang kedua kita berdua ada. Atur jadwal. Yang atur jadwal Ibnu pokoknya. Iya, yang aku mau di skip tapi kan loh aku kan belum dapat undangannya dari Kak Ibnu. Kok Zoom-nya nggak masuk? Enggak, Kak Ibnu tuh tiba-tiba ngirim email karena Kak Dina tidak masuk Zoom. Terus kenapa gitu kan? Terus Iya. loh, aku udah standby terus Kak kayaknya belum dikirim emailnya. Oh iya, maaf sekali gitu. Iya, Parah no, parah. ternyata linknya salah. Gitu. Ya gitu deh pengalaman interview itu. Terus pas join di Agi langsung tek Din ini ya Din itu ya, terus yang kayak Nah, terus sama kayak iya kan gitu. Nggak inget banget waktu di ke Bandung ketemu sama Kak Ken. Bayangin aja aku baru pertama kali datang terus ke Kak Ken karena ada event di sama Kemendak apa ya kalau nggak salah, terus ditinggal sama Kak Ken. Iya. Serius kayak Gua ke Bali di situ. Gua cuma mampir ke Bandung nemuin Dina ya, dari Jakarta gua ke Bandung, dari Bandung gua langsung ke Bali. iya. Terus kayak ya gue kan sebagai anak baru yang nggak ngerti apa-apa gitu kan di situ dan nggak punya background industri game juga. Ya di sini nanti kenalan aja lo sama game dev tapi iya sendirian. Terus gue kan That's how Agi works. Nih cemplung gitu. Kenalan. iya. Terus masalahnya waktu kenalan di situ sama game dev, mbaknya siapa? Dina dari mana? Dari Agi gitu. Jadi kayak iya baru hari ini masuk atau beneran ditinggal. Terus kan bingung. Karena flight gue mepet, gue nggak bisa tinggal terlalu lama di situ. Habis jadi narsum gue cabut. Iya, ya gitulah intinya. Pertama kali masuk langsung tak. Terus juga ya itu kan yang ada event ya. Yang nggak ada event juga misalkan harus bikinin itu, bikin ini tuh. Terus sementara datanya di mana bla bla bla, itu yang kayak beneran ada 1-2 hari tuh yang kayak baca Google Drive Agi aja semua gitu. Oh ini di sini. Jadi nextnya kalau ada yang minta ini, oh ya ini ada di sini, ada di situ. Gitu sih. Dina tuh adaptasinya luar biasa cepet loh menurut kita. Kayak Agi tuh kayak wild gitu loh. Kalau kalian masuk ke drive-nya Agi yang main Agi tuh kayak wow. Rapi sih sebenarnya, cuma data itu kan masih scattered ya. Jadi Itu pun udah dirapiin. itu udah dirapihin sebenarnya. Gitu. Tolong ya. Dan itu masih wild gitu. Too much going on there. Oke. Thank you banget Dina. Aduh, emang kita membutuhkan sosok wanita di sini. Enggak, bukan gua. Dina. Oke, next mungkin Mas Adam kali ya. Mas Adam baru gimana kok bisa Anda bisa join Agi tuh dipilih mencalonkan diri jadi wapres apa gimana? Oh, kalau ini gue emang udah ngobrol sama Cipto ya, Cip ya. Kita kan di 2016 itu udah volunteer bareng tuh di eranya Naren. Dan kayaknya banyak program yang kita bersinggungan ya. Ragi yang coworking space di Bandung itu, Iya. Tidak tahu ya. ruang aksi Iya. game Itu Indonesia. aktif tahun 2019, tahun 2020 awal Covid tutup. Iya, artifak sekali. Mau gimana? Iya. Terus kayak kalau kurasi ke luar negeri, jadi kayak gue sama Cipto emang paling banyak meeting sama pemerintah. Dan waktu itu memang kontrak darahnya adalah iya, Cipto mau maju, ya gue bilang kalau lu mau maju, gue mau bantuin. Kalau yang lainnya maju, gue mundur dari Agi. Kenapa sepercaya itu sama Cipto? Emang waktu itu dia dapat dipercayai at that moment? Kamu tidak percaya dengan dia? Nggak tahu. Gue penasaran kan dari foto-fotonya zaman dulu tuh kayak, Kenapa? you sure about that gitu? Parah main fisik ya parah. Parah. Nggak, tapi kalau gue ngeliat gini, ada satu decision yang menurut gue itu cukup game breaking buat Agi ya. Apa tuh? Jadi waktu zamannya Naren itu punya kebijakan lah, punya regulasi bahwasannya Agi tidak mau sepeser pun ada uang rekening dari pemerintah yang masuk ke rekening Agi. Sampai sekarang juga gitu kan? Enggak kan, sekarang udah bisa swak kelola Oh, oke, segala oke. macam gitu-gitu Oke, kan. oke. Nah, gue inget banget waktu itu tuh
Cipto yang tahan badan buat apa ya? Buat ragi atau buat program apa ya? Semacam kayaknya pertama tuh PTGS ya, seinget gue. Oh iya, buat game from Indonesia, Archipel Geek namanya ya. Buat Archipel Geek, buat apa segala macem. Jadi kayak nggak apa-apa lah gue tanda tangan kontrak kalau gue masuk penjara, gue masuk penjara gitu kan. Berat banget ya. Iya, jadi semenjak itu kayak memberikan jaminan kepada Naren. kepada Naren juga gitu. Nggak apa-apa nih gue yang nanggung gitu. Yang penting akuntabel segala macam bisa dipertanggungjawabkan. Nah, gue sih ngelihat itu langsung jadi game breaking banget ya. Banyak program-program tadinya nyangkut nggak bisa jadi sesuatu, dengan Cipto naro lehernya dia setengah kaki di penjara gitu, akhirnya semuanya lancar gitu kan. Nah, menurut gue tuh mentality yang kita butuhin sih untuk ngedobrak apa biar bisa dapat support juga. Ya itu gue baru denger sekarang loh. To be honest, yang masalah masuk ya Amin sebelumnya emang nggak pernah nerima, nggak mau nerima duit negara, terus sekarang kayak kita ya agak ngeri sih ya ngelola gituan. Cuma Kan jokes gue ke Cipto selalu gitu kan, Apa Cip, tuh? kalau lu mau masuk penjara mau dibawain buku apa biar nggak bosen, atau mau dibawain makanan apa. ya ternyata bapak ini memang setengah hidupnya seperti itu. Oke, kalau ini Pak Cipto nih, kenapa jadi ketua AGI Pak dulunya? Wah, sebenarnya ini gara-gara Joe sih. Jonathan Manuel Gunawan dari Toge Production ya, brengsek dia. Lengkap banget lagi. Jadi di tahun 2016 kalau nggak salah itu waktu gitu gue belum ikut serta di AGI sebagai volunteer atau anything gitu, 2016. Zaman Naren Ya 2016 awal. kan lu udah jadi deputi. Belum. Itu sebelumnya. Jadi tahun 2016-an itu gue belum ikut serta, tapi habis itu gue inget di salah satu sesi nongkrong bersama Bu Riris di kantornya Bu Riris, gue inget. Yang masih jelek, dia belum kaya soalnya. Soalnya gamenya belum laku. Yang dulu ya. Kalau Bu Riris Maafkan, nonton, Bu. gamenya Ascender, Bu. Jangan bikin itu lagi ya, Bu. Ya pada saat itu Joe yang pertama mengusulkan untuk at least kenal sama Agi dan apa tugasnya gitu. Awal-awal sebenarnya volunteering ada ini to be honest ya, ada keinginan untuk dapat benefit pribadi. Karena gue merasa selama ini gue waktu itu kan punya usaha sendiri ya, dan menyadari betapa susahnya untuk kenalan atau dapat kontak perusahaan luar negeri untuk bisa invest. Susah banget gitu. Dan gue merasa ini isu yang dialamin banyak orang, bukan cuma gue. Pada saat itu gue juga butuh gitu. Jadi I think bagus juga ya kalau bikin suatu program, atau gue bisa bukan program ya, tapi mengenalkan Indonesia ke orang-orang lain, termasuk antara lain gue sendiri gitu. Jadi memang ada just to be fairly clear gitu, emang ada driven by personal benefit, tapi of course menguntungkan banyak orang, termasuk diantaranya diri sendiri gitu kan. I think that's fair. Awalnya sih begitu. Kemudian it works ya. Jadi di awal-awal program-program yang awal dilakuin adalah archipelagic, yaitu adalah bawa delegasi dari Indonesia ke acara bisnis seperti Tokyo Game Show atau Game Connection Amerika gitu. By the way, salah satu hasilnya adalah Potion Permit ya, tahun dari Game Connection Amerika 2019. So really good game dari Mass Hive. Nah kenapa di tahun 2019 mau jadi ketua AGI? Sebenarnya sih gini, karena nggak ada calon lain, to be honest. Nggak ada yang mengajukan diri. Jadi tadinya Naren akan mengajukan diri lagi, walaupun sebenarnya dia nggak mau. Dan mungkin setengah dari alasan gue mencalonkan diri adalah gue kasihan sama Naren sih. Gue merasa di tahun 2019 itu, mungkin buat teman-teman yang nggak kenal Naren, dia tuh punya perusahaan namanya Decoding. Dan Decoding itu adalah perusahaan pelatihan talent ya. Dia tuh terutama mengajarkan talent untuk programming dengan language yang mungkin belum terlalu umum, seperti Golang itu punya Google, atau pakai Microsoft Azure gitu. Nah, atau bahasa pemrogramannya IBM gitu. Nah, dia bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ini melatih talent yang bisa pakai bahasa programming tersebut, supaya ketika ada perusahaan yang mau hire orang, lu bisa Golang nggak gitu? Ada ternyata orangnya. Jadi Google nge-support Decoding. Kira-kira seperti itulah model bisnisnya. Nah, kelihatannya semakin lama dia juga punya program pelatihan game, tapi kelihatannya itu minatan orang terhadap belajar game tuh nggak terlalu besar, dan dia nggak punya partner bisnis seperti halnya Microsoft atau IBM. Di game nggak ada yang seperti itu gitu.
Jadi dia menginvestasikan sebagian duit dari perusahaannya untuk mendukung industri game tanpa dapat profitable gitu. Menurut gue teramat sangat mulia ya, cuman gue merasa kasihan aja gitu. Udah gitu dia harus jadi ketua Agi lagi. Ya menurut gue nggak fair aja. Jadi mungkin setengah dari alasannya adalah karena gue kasihan sama Naren. Setengahnya lagi adalah karena gue dibolehin, jadi gue ada deal ya sama Arif pada saat itu, CEO-nya Agate. Pada saat itu gue baru aja, perusahaan gue baru aja di-acquire sama Agate. Arif bilang, kita butuh, kalau gue mau jadi ketua Agi, mau mencalonkan diri, dia membolehkan gue untuk pakai sebagian waktunya dari waktu kerja di Agate. Yang menurut gue itu mungkin triggernya di situ ya, karena menurut gue nggak masuk akal untuk punya 2 kerjaan sekaligus seperti ini gitu. Harus ada yang di-sacrifice, dan ini aja tetap nggak muat gitu sebenarnya waktunya ya. Jadi tetap ada waktu dari, jadi ada sebagian waktu dari Agate yang harusnya dipakai buat kerja di Agate, tapi akhirnya gue pakai untuk kerja di Agi gitu. Kira-kira seperti itu sih. Jadi menurut gue kombinasi antara 2 itu mainly. Tentu saja gue juga berpikir bahwa mungkin ini juga sebagai disclaimer ya, bahwa Agate sebagai company yang paling gede, whatever I do gitu ya, nggak harus specifically untuk benefit Agate, akan nge-benefit Agate juga. Anyway, kita udah paling gede. Kalau ada lebih banyak talent, kita juga benefit. Kalau ada perjalanan ke luar negeri, terus habis itu orang makin kenal sama Indonesia, kita juga benefit. Jadi setelah melalui pembicaraan seperti itu, dan Arif juga agree untuk gue bersifat netral di Agi, gue mencalonkan diri sebagai ketua gitu kira-kira. Dulu tuh nggak ada proses ininya kan, nggak ada proses kayak sekarang, ada pendaftarannya segala Ada macam kampanye gitu kan. segala Nggak ada yang macam. daftar aja nggak ada, ngapain diproses? Cuman ini funny story-nya ya, kalau karena nggak ada proses pendaftaran, proses apa sih kayak pemaparan visi misi, pencoblosan segala macam tuh dilakukan di hari munasnya kan. Seriusan? Jadi nggak ada nih pasca-paskanya. Nggak ada. Hari H tuh calon datang, gue mau maju, ini visi misi gue, abis itu langsung dipilih. Nah Cipto tuh datang lagi tipes-tipes gitu. Bener, sumpah gue lagi sakit. Gue kayak pucat banget. Oh pantes. I see. Jadi sebenarnya ya emang teman-teman dari di Agi ini kan sebenarnya nggak datang dari, apalagi ketua dan wakil ya, itu nggak datang dari orang biasa gitu yang nggak ada pekerjaan di game, tapi most likely mereka punya ada atau kerja di studio game. Dan di Agi tuh memang kita udah pegang kode etik keras banget kalau tetap netral gitu, walaupun ada apa sih kurasi dan naonan itu kita selalu pakai kurator. Dan to be honest agak sedih ya kalau lihat teman-teman yang bukan teman-teman sih, netizen yang suka bilang ini mah yang dapat itu aja gitu, misal yang tahu-tahu aja lah ya YTTA, ya mafia deh atau apa Ups. Tapi to be honest, karena tadi Cipta juga udah mention netralitas, ya itu emang diwajibin banget sih, bahkan di pemilu kemarin pun tuh juga luar biasa sih netralitasnya dijaga. But anyway itu nanti topik lain aja. Kita ke siapa ya enaknya, ke Ibnu kali ya. Ke Ibnu, abis itu ke Mas Feb, terus nanti muter aja. Pengalaman paling asik selama 5 tahun ngejabat pengurus Agi. Yang nyambung sama kerjaan ya, jangan yang gak nyambung sama kerjaan. Tetap paling asik pengalaman yang pertama ya, pas ngurus game Prem terus ke GDX. Soalnya itu kayak beruntun gitu, jadi kayak dalam gak kerasa ya pas join Agi, ngurus game Prem sampai GDX semua selesai itu kayak udah, loh 2021 udah lewat ya, udah kayak tiba-tiba itu kayak selesai. Oh udah itu lagi. Dan itu begitu itu programnya selesai udah kayak wah tahun depan udah bakal ada program lagi nih, program yang harus jalan itu ini. Nah cuma jadinya mungkin yang bagian yang paling seru itu ya kayak kadang aku gak kerasa setahun udah lewat ya ngurus lagi di dalamnya, karena programnya itu kayak dateng terus dan yang mungkin yang paling kerasa sebenarnya itu jadinya paling ngerasain itu adalah Aginya itu dari tahun 2021 aku join ya sampai sekarang itu kayak bener-bener orang-orang yang kenal itu makin banyak. Kenapa aku ngerasa makin banyak? Karena lama-lama request juga makin banyak ya yang masuk ke dalam lagi. Kayak request entah dari pihak mana lagi nih loh, ini siapa ini yang datang di dalamnya. Nah yang paling lucu juga sih momen tuh pasti setiap kali ketemu game dev ya, terus ditanya, wah Agi programnya banyak ya, ya berapa orang sih yang ngurus? 20 orang, 30 orang. Aku dalam hati mikir, 20 orang, kayak cuma dari terus aku langsung bilang gini kok yang ngurus utama gini ya. Kalau pengurus totalnya sih ada sekitar bisa dihitung pakai jari lah, kayak aku bilang gitu. Semua orang kayak langsung kaget, iya
iya cuma segitu, no, iya. Kita juga nggak tahu kenapa itu bisa jalan, jadi kayak gitu ya mungkin. Itu ya kalau dibilangnya pengalaman paling serunya itu ya. Background apa sih? Merasakan benar-benar tumbuhnya Game Agi juga. Gitu. Dan paling utama sih dari ya game plan itu. Game prep dadakan itu ya. Dan kayak tiap tahun tuh programnya akan selalu ada yang baru yang keluar. Oh, Gitu. agree itu. Kalau dari Mas Web, pengalaman paling asik nih selama ngurusin Agi selain administrasi. Administrasi. Bikin surat apa gitu kan sakti banget tuh. Asik ya. Proposal Asik ya, gitu. begitu. Mual tapi. Apa ya yang paling asik? Lebih ke ini ya paling mulai dari ketika ada pegang program dari planning sampai eksekusi kelar itu asik. Ketemu berbagai macam jenis makhluk hidup itu asik. Maksudnya wah ini orang ini baik banget, orang ini gampang banget diajak kerja sama. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin pengen jadi pengurus lagi itu ketika jadi pengurus pasti ketemu orang-orang dengan segala macam keunikan tersendiri. Ada yang baik, ada yang itu. Terus apa lagi ya? Dari sebelum di Agi kan sempat ikut jadi media partner kan dulu kan diajakin. Oh ternyata game dev kalau pameran di luar kayak gini ya, di luar negeri kayak gini segala macam. Nah, pengen ketika udah masuk lagi pengen tahu lebih banyak sih. Jadi instead of cuma ngeliput mereka kegiatan apa aja, pengen tahu terlibat di dalamnya itu apa aja sih yang mereka ini, apa yang mereka targetkan, apa akhirnya tercapai ketika menemani teman-teman pertama di GCA. Gamescom. Bukan GCA. Gamescom 2022. Gamescom. Oh, oke. Keluar. Oh, SAG-nya. SAG karena sebelumnya Oh, sebelum Meta, pandemi itu iya. masih S Media X. Ya. Twitter X. Jadi baru tahu teman-teman ketika di luar negeri gini. Itu mungkin salah satu yang paling asik. Paling asik ya. Soalnya nemenin ya, bukan cuma ngeliput tapi Bukan literally cuma ngeliput tapi terlibat nemenin gitu. sampai bisa ngobrol banyak sama teman-teman, terus tahu si ini ngejar ini, si ini ngejar ini nggak dapat. Si ini meeting di pojokan, si ini meeting di taman ngapain kayak gitu. Iya. Mungkin. Kalau Dina, nih masih baru banget nih, anak baru, pengalaman paling asik ngurusin Agi. Silakan. Oke, pengalaman paling asik ngurusin Agi itu tentu itu shock sih. Lebih ke hah? Itu traumatik gitu. Iya, betul. Nanti ada tuh sesi traumatik ya. Oh nanti deh. Oke, jadi paling asik itu bagian sosmednya Agi ya. Dari aku join udah mau 1 tahun ini, sosmednya Agi dari yang followernya cuma 4.000 sekarang udah Seriusan cuma 4.000? Oh. Sekarang udah 8K ya, mana Oh, 2 kameranya? kali lipat coy, tepuk tangan dulu. Jadi Terima kasih Mingi. Yo Minggi itu juga bikin sebutan tuh seru banget apa ya, buat nyebut follower sama admin Agi gitu kan. Kita sebut Minggi sama Mangi, teman Agi gitu kan. Nah, sebenarnya waktu awal join kan emang udah diminta pegang sosmednya Agi tuh. Nah, pegang sosmed itu sebenarnya bagian dari hal-hal yang dilakukan oleh PR sebenarnya. Cuma itu bagian yang paling apa ya? Kelihatannya gampang, tapi butuh effort yang gede banget di situ gitu kan. Dari konten plan-nya, terus masalahnya di Agi kan nggak ada yang desainer ya, jadi harus desain sendiri. Terus betul, terus nge-schedule segala macam. Mungkin orang lihatnya kayak ya gampang sih tinggal upload gitu kan. Itu juga Stressful sebenarnya. butuh effort. Waktu lu cuti gue gantian lu. Gue kayak berasa kan stres banget ngurusin sosmed ternyata. Bener, apalagi sekarang udah zamannya kolaborator gitu kan. Invite kolaborator itu harus manual upload, udah nggak bisa schedule lagi tuh. Jadi kayak bener-bener harus ya udah real time aja gitu sih. Itu bagian paling serunya di Agi, kayak nggak nyangka aja gitu. Ternyata 8K juga gitu. Terus sempat dapat apresiasi juga tuh dari Kak Andre Agam, Digital Happiness gitu kan, dia orang sosmed juga tuh. Dia bilang, Din, gue apresiasi sih, keren banget lo bisa naikin ini, karena waktu Munas Agi kan ada metriknya tuh gitu. Kelihatannya kayak wah capek ya, tapi ada hasilnya juga dan memang di bidang yang disukain juga. Jadi ngerjainnya kayak iya capek tapi nggak begitu stressful gitu loh. Beda kalau
bukan yang di bidang dia suka gitu kan, bakal yang kayak Kayak gue suruh ngurus proposal gitu kan ya. Nah, ya gitu. Itu sih. oke. Siapa lagi nih? Adam. Oh, Ken dulu. dulu. Ketua dan ini Kan nanti. udah pegang. Oh iya benar. Masih gak Adam. Cuma 2. Gak satu aja. Paling asik kalau dapat program dadakan. Serius. Serius. Cip, berarti Tahu nggak? Ada. Tahu nggak dia mau ke Gamescom tiketnya baru dibeli hari ini. Emang udah dibeli? Wih. Emang udah dibeli? Udah kan udah dibeli. Apanya? Orang belum dapat gue tiketnya. Oh iya. Berangkatnya besok lusa by the way. nah, Anyway. senang yang kayak gini kan, jadi biarin aja. Bener-bener nggak apa. Tata suka fetishnya ginian. Enggak, bukan gitu. Cuma apa ya? Banyak banget program pemerintah itu yang harus jadi 2 minggu, seminggu, besoknya 4 hari. Oke, kita udah paham apa sih kayak persyaratan atau kayak apalah itu apa sih namanya? SOP bukan? bukan SOP kalau lagi minta izin tuh. Birokrasi. Ya sejenis birokrasinya lah mungkin panjang. Jadi di titik yang kayak Mbak kita 2 minggu lagi kita bikin pameran ya gitu, pameran video game kayak di mana Mas, di Bandung gitu. Oh iya. Iya kan? That's like only 2 weeks gitu. Terus habis itu another way kayak Gamescom besok juga itu kayak super dadakan banget gitu. Persiapannya dan segala macamnya. Tapi di situ tuh kayak adrenalin gue kepake untuk bertahan hidup. Jadi stres, tapi habis itu ketika acaranya berjalan dengan nggak perlu yang meriah atau apa, tapi kayak jalan lancar aja, itu kayak sumpah itu lega banget rasanya. Soalnya kadang acara-acara seperti itu bukan benefit untuk kita, kebayang nggak sih? Kayak FGI kan ya kali ada game gua di situ, orang game gua aja nggak ada gitu kan. Tapi ketika acara itu lancar dan ternyata beneficial untuk orang banyak tuh, berasa kayak lega banget gitu. Itu pengalaman yang menurut gua cukup asik karena pakai adrenalin. Dan ternyata gue punya keasikan ngurusin orang-orang travel. Ya misal, Mbak hotel saya di sini naik apa ya ke sana, aku paling seneng tuh ditanyain begitu. Padahal kan nggak penting ya, kayak lu cari aja di Google Maps gitu. Tapi gue suka banget kalau nunjukin orang, oh lo lewat sini atau naik pesawat yang itu gue suka banget. Jadi gimana nih travel gemilang abadi jaya kita? Ya, dilanjutkan silakan. Ya jadi Adam tuh dulunya jadi travel guide gengs waktu Gamescom tahun 2023. Masih ada grupnya tuh. Ada grupnya beneran, itu literally ada grupnya. Dan di industri ini kan kecil ya, jadi kalau lu ngurusin pameran, lu ngurusin event itu orang itu lagi aja gitu. Dan ya apa ya, ngelihat mereka sebelumnya pas pameran atau pas exhibition tuh dulunya cuma gini doang loh, mereka sekarang bisa bikin booth gede atau bisa berangkat sendiri ke event tuh menurutku luar biasa banget gitu sih. Nah kalau dari Adam gimana nih pengalaman yang paling mengasihkan? Tanpa mendiskreditkan program-program yang lain ya. Tapi buat gue program yang paling gue sayangi itu IGDX. Wow. Jadi kayak yang program itu kayak anak tiri ini anak kandung lah. Baik. Mau yang akademi, yang bisnis, yang conference, yang sekarang ada expo-nya, terus sekarang ada program baru lagi si bootcamp, terus ada karir. Buat gue sih hati gue ada di situ ya. Jadi walaupun nanti udah turun jadi Agi juga kayaknya kalau diminta bantu hanya itu aja. Kasih. Hanya itu saya siap membantu. Jadi menikmati banget karena itu literally apa ya, soulnya game dev di Indonesia waktu 2019 yang berjibaku dari nol ngebikin itu tuh ada di situ gitu. Dan ngelihat sekarang levelnya udah bikin kayak publisher dari luar negeri, tadinya mau ke negara tetangga, pas tahu tabrakan sama IGDX, oh yaudah gue belok aja ke IGDX itu kan. Itu kan berarti kayak wah kita udah sampai di titik itu ya. Dan kemarin ngobrol juga sama beberapa game developer yang menanti-nantikan IGDX karena mereka berada di kota, daerah gitu ya. Dan IGDX itu adalah tempat mereka bisa mencari klien untuk outsourcing. Kalau di Jakarta mungkin kita bisa keliling ke banyak company di Jakarta gitu kan. Tapi kalau mereka satu-satu tempat di mana mereka bisa dapat deal ya di IGDX, dan udah jadi titik di mana itu bisa jadi sumber rezeki buat orang ya, menurut gue itu anak kandungku sudah besar. Kasih makan ini ya, keringat dan darah. Ayo Bapak silakan program yang paling asik Pak. Selain meeting ini Marves. Iya. Sebenarnya meeting Marves tuh gue cukup happy sih. Tuh kan? Dan gue nggak punya satu program yang jelas, tapi gue paling suka atau menurut gue paling asik tuh ketika gue melihat 5 tahun yang lalu ya, kita tuh game tuh masih sering kali dilihat jelek buat anak-anak.
bahkan mau diharamin, ini kan nggak ada masanya MUI itu mau bikin game tuh haram gitu. Terus mau di-ban, terus apalah gitu, pokoknya game tuh jelek banget pokoknya itu. Iya, Dianggap tempat judi. iya game tuh dianggap tempat judi, terus habis itu teman-teman kita di Jogja digerebek. Oh, iya. Emang ada cerita itu? Aku Ada. pernah nulis dulu juga. Ada. Ya untung anak-anak game love udah lebih aman sekarang. Tapi dulu tuh game tuh dilihat seperti itu, dan sekarang baru beberapa hari yang lalu tanggal 8 Agustus kemarin secara resmi sejumlah menteri nunjukin bahwa mereka support game. Secara official gitu ya. Negara ini tuh udah melihat game sebagai sesuatu yang bagus dan layak didukung. Sementara itu mereka sedang memerangi judi online. Artinya kita tuh bukan, walaupun technically mungkin agak serupa, tapi game adalah game, judi online tuh bukan. Judi online dilawan, game didukung. Menurut gue itu perubahan yang luar biasa besar. Dan itu mungkin bukan gara-gara 1-2 program ya. Dan mungkin juga antara lain karena meeting Marves yang terus-terusan gitu. Tapi menurut gue tuh apa ya, itu bukan cuma satu program, tapi menurut gue tuh asik banget gitu. Karena sekarang gue nggak sendirian lagi keluar bahwa game tuh bagus. Atau menyuarakan bahwa kalau dukung game tuh ada benefitnya loh, kayak kita bukan cuma minta didukung, tapi kita bisa kasih sesuatu kembali. Itu tuh bukan, gue nggak perlu sendiri lagi sekarang, tapi sejumlah kementerian, sejumlah industri lain, sesama teman-teman pun believe hal yang sama. Jadi gue rasa itu perubahan yang drastis. Itu menurut gue itu yang paling asik. Ya gue merasa Agi, bukan cuma gue ya, tapi Agi dalam 5 tahun ini berhasil mengubah persepsi dan kepercayaan bahwa game tuh jelek menjadi game tuh kebanggaan nasional. Menurut gue tuh Wow. beda jauh ya. Iya. Tepuk tangan dulu dong, geng. Itu kan ngerubah satu negara loh. Kita nggak ngerubah 1-2 orang doang, kita ngerubah. Bahkan gue kemarin dapat dari IKJ, ada salah satu calon dokter gitu kan, meneliti, kata dia gini, Mbak, saya tuh biasanya dapat artikel kalau game itu jelek, game itu namanya Pak Yudi ya. Kalau Pak Yudi denger game itu jelek, game itu gini, game itu cuma ya gitu-gitu aja gitu. Nah saya tuh pengen bikin penelitian doktoral saya tuh tentang game tuh ada yang bagus loh, game tuh bisa dikembangin bla 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 gitu. Secara akademik memang belum ada. Jadi menurut gua ya perkembangannya nggak cuma dari industri doang, tapi emang sekelilingnya tuh kena semua gitu. Coba kalian cari deh, siapa negara lain yang punya hari game nasional? Yes. Gue yakin pasti nggak banyak kalaupun ada ya. Karena kita nggak mau ngeklaim Agustus jadi bulan game nasional aja sekalian. Enggak capek ngurus. Pasti banyak program yang gue pengen sepanjang bulan, nggak deh makasih. Sekalian kayak hari game nasional tuh biasa Dari ya. Agustus tipes semua pengurus. Amit-amit ya bang gue, tapi janganlah. Tapi soalnya gini, hari game nasional kan tanggal 8, bulan 8. Tapi di celebrate-nya tuh literally 1 bulan gitu. Bahkan game prime aja besok. Jadi ya panjang lah ini Agustus. Ini buat yang tuh. nonton, ini tanggal 16 Agustus ya, Yes, geng? besok kita upacara nggak sih? Ada ini ya? ada lagu Indonesia Raya-nya Diputar. besok. Ya udah. Next, pengalaman traumatis. Silahkan dari Pak Ketum dulu. Wah. Kenapa Satu gua? aja, nggak usah banyak-banyak. Satu aja yang traumatik banget nih. Yang bikin trauma. Wah, pengalaman traumatik gue waktu dipanggil BPK sih. Setengah kaki dari penjara kan. Oh iya bener. udah 3,5 lagi. Wah, BPK iya tuh sih. yang ada gedung dari BPK antara dari seluruh 5 tahun atau bahkan 7 tahun gue beraktivitas di AGI ya, itu pertama kalinya gue merasa kayaknya hidup gue dalam bahaya. Baru sekali itu. To be honest, akhirnya nggak gitu-gitu banget. To be honest ya, dan to be fair, itu bukan salah gue juga gitu. Iya. Jadi akhirnya it's okay. Tapi kayak pada saat itu ya, saat itu gue mempertanyakan bahwa, kalau gue di penjara gue mau buku apa ya? Akhirnya muncul ya jawabannya. Wah, tapi itu BPK tuh tahun ini ya berarti ya Pak ya? Itu tahun ini ya, karena program tahun lalu. Karena program tahun Itu lalu. pertama kalinya ever ada BPK manggil. Ya, itu pelajaran buat kita sih sebenarnya, pelajaran yang cukup membagongkan. Next, Mas Adam, pengalaman traumatis Mas. Nih, bangga. Kalau gue sih traumatis sebenarnya awalnya traumatis, tapi begitu kesini semakin mencoba menerima keadaan gitu ya. Kejadiannya bukan pas kepengurusan ini sebenarnya, momen traumatik itu. Jadi
kalau teman-teman nggak tahu, kalau pemerintah mau bikin program itu dirancangkan dari akhir tahun tuh untuk program setahun ke depan. Padahal kan selama setahun itu bisa terjadi berbagai macam dinamika dan perubahan gitu kan. Jadi ada sebuah program, gue mau bilang nama programnya apa, di mana terjadi sebuah perubahan yang itu nggak bisa dielakkan, emang harus dilakukan. Kalau tidak, program tidak bisa jalan. Yang dimana untuk melakukan itu kita harus semacam masuk ke gray area lah, melakukan hal yang loh ini memang boleh ya gitu kan, emang ini nggak melanggar hukum ya segala macem, tapi ya mau gimana harus dilakukan. Nah di situ gue kayak sampai sekarang tuh momen itu masih terbawa, tapi gue berusaha kayak memberikan kondisi bahwasanya ini satu bukan untuk kejahatan, ini kedua mereka ini pelaksana ini korban dari rigidnya aturan pemerintah, dan ketiga manfaatnya lebih banyak nih kalau harus dilakukan. Jadi tuh harus kayak bending something gitu loh ya. Nah gue gak mau bilang apa, nanti ketahuan programnya apa dan orangnya siapa gitu kan. Tapi buat gue itu traumatis sekali sih. Sampai sekarang tuh kayak PTSD terbesar gue tuh kayak, wah ini kita harus ngapain nih gitu. Nanti cerita ya kalau udah selesai ini. Kalau udah off cam, Off cam ya. Cerita ya. Kalau udah off cam. Gue jadi Oke. penasaran. Iya. Kayak kalau Dina, pengalaman paling traumatik Din. Silakan. Iya. Itu. Jangan gua dong Din. Tapi serius Kak, trauma. Ini nih pelakunya yang ini. Lebih ke setelah itu tuh kayak, hah ini di Agi gini. Ya Maka- gitu. Karena beneran gini. ditinggal, maksudnya nggak ditinggal, nggak di apa ya, dititipin ke kenalan Kak Kenin di situ atau apa gitu kan. Itu beneran ditinggal sementara belum kenal siapapun di situ. Jadi yang waktu ada makan siang ya sendirian aja gitu. Ya, nanti next time gue temenin deh lu ada Ya agenda. Allah. Temenin. Sekarang udah lewat. Udah lewat, dia udah kenal. Yang saya tinggal traumanya. Penyesalan yang tertunda. No. Terlambat kan. Gitu. Apa? Waktu pas sudah balik ke rumah lagi dan kayak, hah? Ini kenapa gue ditinggal sih bisa-bisanya kan gitu. Tapi kan gue bantuin lu nyariin ini. Iya, kau kan apa tuh- sih namanya angkot Bogor teh yang ke Bandung? Travel. Iya, tapi kan pada saat itu tanggung jawab. kayak masih anak baru banget gitu kan. Jadi oh ternyata di Agi memang harus kaget dulu Iya, gitu ya. Baru terbiasa gitu. Ya, maaf ya Din ya. Aman, Jangan dendam aman. sama gue ya. Oke, no hard feeling ya Kak. Oke. Itu cuma trauma aja kok yang Next time bisa lagi kok. Next time Gamescom Din. Yuk, Ibnu, yang traumatik Nu. Wah ya traumatis itu Panggil BPK juga? program yang membuat Mas Cipto dipanggil BPK Oh. sebenarnya. Jadi masih berkesinambungan ya Dino. Lu Jadi kayak salah apa gimana? jadi kayak biasanya kan kalau yang sama orang-orang lain kan aku juga ada mulai maklum ya kayak oh mereka unik-unik lah, maksudnya bervariasi. Maksudnya ya ini kan namanya diversity ya orang-orang di pemerintahan dan lain-lain. Cuma kalau yang kasus yang sampai Mas Cipto berarah ke BPK itu kayak wow ternyata ada ya kayak gini ini ya, kayak bikin shock terapi itu kayak oh ternyata itu orang-orang yang seperti ini itu ada, kayak bahkan selama perjalanannya pun tuh kayak aku questionable sampai dalam hati itu mikir saya sebagai rakyat pun tidak terima kayak mikir seperti itu ya. Itu jadi kayak traumatis sih, kayak aku sampai pada akhirnya sempet ingin berkata-kata tapi akhirnya mulai ingat bahwa ya inilah yang namanya bekerja sama di udah mulai merasa oh ini tuh bekerja sama dengan ya pihak-pihak yang di atas-atas yang ada punya kuasa lah ini kayak gitu ya, mungkin jadinya kayak gitu ya. Itu Ini paling aku mau traumatis. disclaimer ya. Aku mau bilang bahwa ini tuh suatu pengecualian ya. Sebagian besar kita udah bekerja sama dengan pemerintah itu baik-baik aja. Iya. Iya benar. Tapi kadang-kadang tuh ada 1-2 oknum yang membuat nama pemerintah secara keseluruhan tuh jadi jelek gitu. Aku pengen fair bahwa sebenarnya sebagian besar dari pemerintah yang kita ajak bekerja sama itu baik-baik aja dan cukup profesional, walaupun ya mungkin emang ada yang unik-unik ya. Tapi so far baik-baik aja gitu. Tapi ada beberapa segelintir gitu ya, sedikit yang unacceptable. Nah, kita mau bilang aja bahwa ini cuma segelintir orang, bukan semua loh gitu. Jadi buat teman-teman atau partner-partner atau para pemerintah atau PNS yang udah pernah kerja sama kita, itu bukan semua begitu gitu. Tapi yang ini tuh mungkin beberapa juga tahu lah. Tapi ya itulah. Iya. Cuma 1 orang, 2 orang aja kan. Iya. Dan Agi tuh kalau ada urusan yang dengan duit tuh luar biasa. Either bukan kita yang ngelola duitnya atau kita yang ngelola, tapi dengan pembukuan yang
yang aduh gue kalau ngeliat kayak jujur banget gitu, kayak lu tuh bisa loh sebenarnya ngambil duit itu, tapi kayak ditulisnya tulis harga beneran ya gitu, jadi kayak nggak bisa bohong nih orang-orang emang. Next, Mas Feb, apa yang bikin Anda traumatik, Mas? Traumatik apa ya? Pernah kebal dia. apa? Kenapa? Enggak. Kalau selama ngurusi event sih nggak ada masalah ya, maksudnya nggak ada trauma. Tapi ada satu hal yang bikin trauma itu malah bukan program, tapi pandangan teman-teman kalau ada meeting ke aku. Wah, kalau ada Mas Febri di meeting pertama biasanya orangnya ajaib yang diajak meeting gitu. Pasti kayak gitu. Ajaib dalam tanda kutip ya, entah itu resek, entah itu bikin susah, entah itu karena nggak sekali dua kali, udah berapa kali kalau udah meeting pertama ketemu orang baru ada aku, itu biasanya orangnya ajaib. Jadi itu kayak Mas ada meeting lagi sama perusahaan X atau instansi X, kita belum pernah meeting, belum pernah. Wah, itu jadi kayak mau nemuin nggak ya? Bakal bermasalah nggak ya ke depannya? Tapi emang beberapa kali seperti itu sih. Jadi ya gimana ya? Harus ditemenin kayak ya kalau ketemu kayak gitu-gitu. Jangan orang pertama. Jangan kalaupun jadi yang pertama harus ditemenin. Itu kayak menyeimbangkan sialnya gitu. Mandi kembang sih lo. Yin yang gitu, yin yang. Betul. Oke. Kenapa, Kalau gua Ken? program yang paling traumatik tuh kalau tipikal ada pemerintahan yang bikin acara kudu rame, tapi sebenarnya program itu tuh nggak fit buat teman-teman. Jadi kita tuh kayak nyari orang mau datang tuh, sisi lain kita tahu program itu sebenarnya tidak cocok dengan teman-teman, tapi sisi lain kita juga mau bantuin pemerintah untuk ngisi apa sih, slot kayak atas jenis gitu deh, ngisi tempat gitu. Dan kesel gitu kadang kenapa kayak maksain orangnya kagak sakit pilek tapi lu tawarin obat pilek. Kayak ini kita ya obat pilek nih manjur, tapi saya nggak sakit pilek gitu. Dan nantinya jadinya dari sisi teman juga nggak enak, kayak apa nih kan maksa banget gitu kan untuk ikut satu program. Bener, karena kita tahu kayak program sebenarnya nggak cocok gitu untuk beberapa orang gitu. Dan dari pemerintah juga kayak apa nih asosiasi nggak mau kerja sama kita gitu. Itu ada tuh beberapa kali kayak itu, dan to be honest awalnya gue takut kayak pemerintah nggak mau kerja sama lagi sama kita karena demikian. Tapi kan kadang yang salah bukan orang ya, kadang programnya aja emang nggak cocok dengan kebutuhan gitu sih. Itu yang menurut gue beberapa kali bikin traumatik. Nggak cuma sekali soalnya, cukup sering. Dan gue lagi yang kenal untuk nyari orang, jadi gue agak sedih sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Itu hidup ya, kerjaan lagi jadi bumper dan jembatan untuk semua orang. Jadi sebelum kita mentranslasikan kebutuhan teman-teman dengan bahasa yang sopan gitu kan, kita mentranslasikan program-program pemerintah dengan iya. Jadi lebih sabar kan kita ini tugas kita adalah melokalisasi gitu. Next, ini yang mana dulu ya? Harapan buat program-program yang ada dulu deh, sebelum satu pertanyaan terakhir lagi nanti dari Mas Feb. Kenapa? Harapan buat program-program yang ada nggak sih satu program yang lu suka banget dan harapannya apa untuk program itu? Karena dulu dari awal ngurusin Game Prime, bahkan sebelum di Agi itu pengen bisa bikin Game Prime itu segede sampai kayak Tokyo Game Show. Oke, amin B2C dulu ya. yang segede sampai Tokyo Game Tahun Show. depan kayaknya bisa, Mas. Amin. Wih. Siapa yang mau support, tinggalkan komentar di bawah. Gengs, bisa dibuka buat tahun depan, gengs, dari sekarang, gengs. Booking dari sekarang. Next, kalau dari Ibnu. Kalau dari aku programnya juga sama Game Prime ya sebenarnya. Game Prime, oke. Kenapa kok sama Game Prime? Soalnya kan dulu pengalamanku yang berhubungan sama dunia game pertama kali merasa membuat game itu jadinya menyenangkan tuh karena aku dulu ikut Game Prime 2016 pertama, terus ikut yang 2019 juga beberapa kali. Dan itu rasanya seneng kayak ngelihat ada keluarga datang main game, ada itu orang main. Dan menurutku ini tuh setelah ke beberapa event game dev juga di lainnya di luar, itu kayak ini Game Prime ini potensinya harusnya besar, kita bisa ngundang semakin banyak orang-orang untuk datang. Dan bahkan karena musimnya liburan Agustus ya, aku tuh pengen ngelihat kayak orang itu datang nyempatin waktunya main game bareng-bareng, jadinya semua orang itu makin kenal kayak oh ini game itu macam-macam ya, ada yang bisa kayak gini, ada yang bisa kayak gini. Mungkin tambah juga kayak kemarin tuh kan ada event sama Mitra Studi sama Kemendikbud ya. Itu mereka juga ngadain kayak sebenarnya itu event bisnis tapi juga mereka ngundang
ngundang anak SMA, ngundang keluarga. Itu orang-orang yang datang itu mainin game-gamenya anak-anak vokasi itu kayak seneng, kayak happy kayak gitu-gitu. Dan banyak orang yang datang dari pihak luar tuh juga nawarin bisnis kayak, ini gamenya menarik ini, yuk aku bawa ke Australia, ada yang sampai ditawarin gitu sekolah vokasinya. Jadi kalau menurutku itu kayak ya justru momen-momen kayak gitu itu yang bikin seneng, kayak orang-orang ada yang tertarik, pihak dari manapun itu juga pengen masuk. Nah itu aku pinginnya sih berkembang lebih besar lagi ya, jadi kayak biar semua orang itu semakin tahu, oh industri game itu seperti apa, main game itu seperti apa gitu. Ya, emang untuk masyarakat luas secara umum ya, karena kan makhluk kita kan banyak 270-an juta orang. Kalau gue Game Prime semua. iya kan, jadi kayak datang gitu dari berbagai macam pulau. Kalau gue Games from Indonesia sih. Games from Indonesia tuh menurut gue, bayangin ya studio dari ujung Indonesia gitu kan, terus mereka lolos kurasi dan mereka berangkat randomly ke Jerman atau ke Jepang atau ke Amerika, dan di sana mereka dapat kesempatan yang mungkin nggak semua studio beruntung dapetin, yaitu ketemu dengan industri gede secara langsung. Mereka memaksakan diri untuk berani ngobrol dengan mereka menjajakan produk mereka. Itu menurut gue pengalamannya mungkin IGDX tuh bagus. Kita semua agree GDX tuh bagus, tapi kalau ketika lu menjadi minoritas di lingkungan bisnis itu, mau nggak mau lu tuh kayak survival instinct lu akan nyala gitu. Jadi dan gue harapannya adalah Games from Indonesia makin gede. Nggak tahu gimana caranya, apakah support dari Disparekraf dari daerah lain, nggak cuma Jakarta doang, karena thank you banget Disparekraf Jakarta udah selalu support Gamescom ya, udah selama 2 tahun ini. Nggak cuma Gamescom ya, mungkin ya sekarang yang paling oke Gamescom dan TGS probably untuk deket-deket ini. Cuma hopefully pavilionnya makin gede, atau mungkin orang yang dibawa akan jauh lebih banyak gitu. Jadi teman-teman kalau pernah dengar tahun lalu Gamescom 2023 tuh kayak teman-teman dari Southeast Asia tuh pada kayak rame gitu ngomongin pavilion Indonesia gede banget dan rame banget dan so on gitu. Itu kita bawa pride sendiri gitu ke sana. Jadi menurut gue hopefully banyak studio bisa nyoba walaupun sekali atau 2 kali gitu dapat fasilitasi itu, dan coba deh bawa produk kalian yang bagus-bagus itu ke mata dunia gitu sih. Kalau dari yang kamu support Disparekraf maybe dari Sumatera, dari Jawa Timur ya kan. Akan segera menghubungi Anda. mari. Tapi harapannya sih sebenarnya teman-teman yang udah gede-gede juga next time kalau bisa kita nggak rely on something lagi gitu. Kita mau buka pavilion, buka aja yang gede dan sejenisnya. Hopefully ya, Agate maybe. Ya, kita berdoa supaya semakin banyak yang gede, jadi banyak yang saling support. Gitu aja. Next dari Dina. Harapan buat program-program yang ada selain sosmed. Din, lu apa Din? Yang lu suka Din? Game Prime. Game Prime juga. Game Prime juga. Soalnya itu kan sejalan tuh sama keinginan waktu masuk AGI pertama kali kan, pengen naikin awareness game lokal gitu. Jadi di Game Prime ini pengen B2C-nya tuh gede banget, dan sampai IP game lokal tuh udah terkenal gitu sama masyarakat Indonesia gitu sih. Terus selain makin gede, harapannya tuh pengen ada misalkan bagi studio game yang lolos kurasi gitu, sebelum event pengen ada kayak semacam pelatihan sedikit how to market your game-nya juga gitu. Karena takutnya nih kan biasanya anak studio game itu kan mungkin yang biasanya programmer gitu kan, nggak bisa ngomong ke orang gitu. Nah waktu ditanya gimana eventnya, oh sepi gitu. Kenapa sepi? Oh ternyata dia diem aja gitu di situnya, sementara orang lain kayak ngajakin orang, cobain yuk ini game ini. Jadi pengennya mungkin kedepannya selain makin besar, terus di studio lokal juga tuh udah mulai mempertimbangkan ada orang marketing atau PR-nya yang bisa menyuarakan itu gitu. Terus termasuk juga selain gimana ya cara menjualnya ke orang-orang gitu, diperlukan untuk ininya juga sih. Sebentar, lupa di sini yang kayak blank dia gitu. sorry. Betul itu setuju sih. Iya sih. Sebentar. Perlu banget. That's a good idea. Campaign-nya. Gitu. Betul. Jadi campaign-nya tuh dari pra-eventnya sampai post-event tuh kerasa gitu kan. Itu kan harus ada orang yang memang ngerti ngedesain gitu. Yang disayangkan tuh takutnya kayak tadi kalau misalkan udah
join nih di sini terus sepi, nggak ada yang nyobain gitu, terus nyalahin orang-orangnya ini ininya eventnya atau apa, betul gitu. gitu. Orang tuh suka nyalain orang paling bener. Soalnya ada denger selentingan itu juga tuh. Ada salah satu program yang Sini ada, ajak dia ngurus betul. Game Prime sini. Gitu Masukin ke tim. Siapa? Mau jadiin teman tuh sama Mas Web tuh. Tapi itu program yang paling aku suka dan pengen banget ke depannya bisa lebih besar lagi sih. Amin. Game Prime 3 nih, Game Prime. 1, tadi Mas Adam, let's go. Kalau Udah. Enggak, kalau gua tuh ada satu program yang dulu tuh kayak pokoknya itu adalah goal gua sebelum turun dari Agi harus terwujud. Apa tuh? Sayangnya belum terwujud sampai sekarang. Ya, berarti naik lagi dong ke sini ya. Gak Jadi turun. kalau mimpi gua adalah Agi berhasil membuat entah itu regulasi atau menarik AAA company untuk bikin di Indonesia. Company yang punya skala daya serap ratusan orang, ribuan orang gitu ya bikin di Indonesia. Kenapa? Karena kita kan selama ini mencetak talenta banyak nih, Banyak menginspirasi orang untuk masuk ke industri game banyak. Tapi kita tidak memberikan tempat mereka untuk bekerja. Bener. Akhirnya dipaksa untuk berentrepreneur. Padahal entrepreneur itu nggak untuk semua orang kan. Nah, sayangnya mimpi itu sampai sekarang belum terwujud nih. Walaupun kayak Perpres ini kan ada satu bagian di Perpres yang emang memberikan red carpet ya buat publishers dan apalagi developer untuk bikin company di Indonesia. Jadi sih sebenarnya ini programnya belum jadi, tapi jalannya sudah ada dan harapannya sih pengurus kedepannya bisa mewujudkan ini ya. Yang mau buka perusahaan di Indonesia, taruh di komen. Ya, Rockstar, Guerrilla, Blizzard, Square Enix. Square Enix. Oke, baik. Agak menarik ya. Aku baru denger ini. Next, dari Mas Cipto. Apa sih program kesayangan Anda? Wah, kalau boleh program kayak Adam gitu, boleh program yang bukan program Agi. Sebenarnya tadi aku mau bilang IGDX ya, tapi sebenarnya dulu sebelum di era 2017, 18 dan 19 juga sih. Itu ada program pemerintah namanya Bantuan Insentif Pemerintah. BIP. Waktu itu programnya itu dia memberikan hibah sampai 200 juta gitu ya. Yang mungkin 200 juta nggak dikit, tapi juga to be honest nggak gede-gede amat gitu ya. Tapi dengan program itu ya, beberapa yang menerima program itu sekarang tuh apalagi di game ya, sekarang tuh jadi something gitu. Misalnya Gambir Studio atau Digital Happiness atau company gue sendiri dulu, gue merasa 200 juta hibah pemerintah itu life changing gitu. Dan terutama kalau dikurasi dan dipilih dengan benar ya. Jadi sebenarnya impian gue adalah mengadakan lagi program funding seperti itu gitu. Yang sayangnya again seperti tadi kata Adam juga sekarang belum ada. Sedang disusun dan dengan skala yang jauh lebih besar. Tentu saja dengan limitasi dan regulasi yang lebih ketat ya supaya nggak disalahgunakan gitu ya. Tapi menurut gue kalau beneran jadi ada itu beneran jadi apa ya, turning point sih kayaknya. Ketika itu betul-betul ada, gue merasa itulah titik di mana developer Indo tuh bisa meledak gitu mestinya. Sayangnya sampai sekarang besok gue turun tuh belum ada. Jadi semoga beneran jadi, semoga secepat mungkin. Karena dengan 200 juta aja buat gue tuh life changing. Boleh disebut nggak sih kementerian yang lagi ongoing ngurusin? Boleh, di Perpres ada kok, di Perpres ada okay. bahwa itu sekarang sedang disusun oleh Kemenparekraf. Dan dulu BIP, Bantuan Insentif Pemerintah juga dari Kemenparekraf atau Bekraf sih dulu. Jadi kita gue waktu itu sangat appreciate keberadaan program itu. Gue pengen ada lagi, ya. Cuman take some time ya, dan unfortunately sampai sekarang belum ada. Semoga dalam waktu dekat. Ya. Kadang banyak banget, gue sering banget baca netizen ngatain pemerintah, Kominfo, Kemenparekraf gitu kan, atau kemen-kemen yang lain gitu. Tapi to be very honest. Awalnya gue juga skeptis kerja dengan pemerintahan. Siapa yang tidak gitu kan. Tapi to be honest ya, tadi balik lagi kata teman-teman, ada 1-2 oknum yang memang demikian gitu. Tapi the rest of them tuh kayak baik banget loh. Mau menyenangkan iya. Kayak normal human being, kita kan nganggapnya kayak pemerintah itu harus di apalah gitu. Tapi kayak ketemu teman biasa kalau lagi ngobrol masalah game, terus kayak bahkan ada tuh satu program dari satu kementerian ngomong gini, Mbak, kita tuh biasanya jualan cabe, jadi jualan game ini suatu hal yang baru nih buat kita. Mereka
mengakui kalau ini tuh baru untuk mereka dan mereka willing to learn gitu, which is ya kita nggak mau tiap kali ada pemerintah ngundang kita sosialisasi game gitu, apa ini makhluk apa, ada duitnya apa enggak, kita konsumen apa produsen, and so on. Dan itu kita jalanin consistently selama 5 tahun dan akhirnya berbentuk seperti ini. Not perfect, soalnya masih ada perpres yang harus dijalanin gitu kan, tapi knowledge-nya tuh udah jauh lebih berbeda ya daripada 5 tahun yang lalu yang sebelum COVID. Menurut gue itu sih. Jadi kalau teman-teman di sini yang kayak skeptis banget dengan tanda kutip pemerintah yang bantuin kita ngurusin game, kita bisa bilang kalau ya mereka tuh sebenarnya baik gitu. Baik karena mereka mau loh ngurusin barang yang sebenarnya barang gaib yang gak jelas bentuknya itu apa gitu kan, intangible ya game tuh. Gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang pemerintah nih, karena kita kan emang kerja sama dengan banyak pemerintahan ya. Mention nama orang-orang yang berimpact saat kalian ngurusin program. Impactnya boleh netral ya, boleh positif, boleh negatif. Lah, ada option ya, silakan mention namanya gitu kayak. Wah, gue punya beberapa sih. Menurut gue banyak orang yang menurut gue hero banget ya. Menurut gue pertama shout out buat Pak Nil dulu. Pak Nil udah nemenin kita dari sejak tahun 2017 dari zaman Backcraft, gila. Panil tuh dari mana? Superhero Panil dari Kemenparekraf dulu di Backcraft, sekarang di Kemenparekraf, dulu direktur, sekarang deputi. Well deserved gitu ya. Kedua, Pak Luat dari Kominfo, luar biasa Pak Luat. Mengharumkan nama Kominfo, bahkan Aldo TLM pun yang sangat kritikal terhadap Kominfo, ya kalau Pak Luat nggak aman. Kayak luar biasa, our hero. Kalau bukan karena Pak Luat, IGDX nggak bakal jadi kayak sekarang. Terus Pak Odo dari Kemenko Marves itu juga our superhero. Kayak literally setiap minggu dia akan nanyain semua kementerian, lu udah ngapain buat industri game. Ya kalau ada apa ya? Kalau ada image tuh kayak Belanda bawa pecut gitu, feeling itu kayak kalau lo nggak kerja. Tapi apa ya? Sometimes kita emang perlu untuk punya orang yang ngedrive itu, untuk demanding tapi fair, bahwa ini udah jadi tugas, kerjaan lu kapan gitu, udah dikerjain belum, kesulitannya di mana? Jangan cuma gitu. Kalau memang ada problem akan dibantu diselesain. Gitu. Dan menurut gue itu sangat fair. Dan gue juga sangat impressed bahwa meeting itu fix pasti sejam beres. Ya mungkin meleset-meleset 5-10 menit lah. Tapi sejam beres. Dan it's very practical gitu, dilakuin step by step. Jadi menurut gue luar biasa banget. Apalagi ya, mungkin terakhir ini mungkin agak jauh ya, tapi gue juga mau super apresiasi buat Pak Presiden kita, yang walaupun gue cuma pernah meeting sekali sama beliau, tapi di meeting itu dia setuju bahwa game jadi prioritas nasional. Kalau bukan karena meeting itu, kita nggak nyampe sini sekarang. Jadi diceritain oleh Pak Luhut ya, shout out juga ke Opung gitu ya. Disampaikan betapa pentingnya game, dan di satu meeting itu langsung bilang, oke, kita jadiin game sebagai prioritas. Menurut gue itu sampel decisiveness kali ya, kayak dalam waktu itu bisa menentukan sesuatu gitu. Dan percaya juga sama apa yang udah dipikirin, bahwa menterinya bilang ini sepantasnya didukung, ya udah didukung gitu. Bukan cuma ini sendiri, dia nanya dalam meeting tersebut ada sejumlah menteri lain ya. Jadi waktu itu ada rapat terbatas di mana ada 20-an gitu menteri ya levelnya. Dan dia nanya pendapat banyak orang, dan saat itu dia langsung decide bahwa iya ini oke dijadiin prioritas. Jadi ini pertama kali dan terakhir kali aja ya gue pernah meeting sama Pak Presiden, tapi gue sangat impress itu di situ, dan decision-nya langsung dilakuin di situ dan langsung di follow. Jadi dia baru pertama kali sih, jadi gue sangat impress. Dan di negara-negara lain tuh biasa ya, banyak yang iri dengan gimana government support industri game di Indonesia, tuh biasa ya. Jadi gue sering banget dengar kayak enaknya di Indonesia kalian disupport itu levelnya negara yang
kondisinya mirip-mirip sama kita gitu levelnya, bukan yang kayak jangan dibandingin dengan Jerman atau Paris gitu, enggak. Cuma kayak mereka suka bilang kalau di tempat kita apa-apa struggle sendiri gitu. Kalau di kalian enak, ada pelatihan, ada segala macem gitu. Oke, next lanjut dari Mas Adam. Siapa yang harus di shout out nih? Paling tadi mau namain dikit ya, ketika ini masih terkait sama Pepres ya. Ada satu momen yang berkesan adalah ketika ada meeting dengan Pak Luhut ya. Kan di Agi itu kan mukanya gue sama Cipto kan terlihat muda ya dibandingkan dengan menteri-menteri yang lain sudah sangat senior itu kan. Itu gue inget banget di meeting itu banyak menteri-menteri ya, ada Menkominfo, ada menteri-menteri tempat lain gitu kan, ada pokoknya banyak pejabat-pejabat tinggi. Gue ada satu kata-katanya Pak Luhut yang gue nggak akan pernah lupa gitu kan. Dia tuh bilang gini, kalian tuh ke menteri-menterinya ya, kalian tuh nggak ngerti barang ini gitu kan. Jadi kalau mau bikin sesuatu jangan ngerepotin mereka, tanya ke industrinya gitu. Jadi literally di situ titik di mana Agi akhirnya didengar. Kalau dulu dari 2013 kan kita berusaha melobi, ayo Pak dengerin kami Pak, industri game harus begini, tapi mereka ngeyel kan. Nggak semuanya sih, tapi maksudnya banyak yang nggak memposisikan kayak, oh tanyanya ke industri gitu kan. Tapi di titik itu ketika Pak Luhut bilang, tuh anak muda ini tolong didengerin, kalian kalau meeting selalu ajak mereka gitu kan. Nah itu turning moment di mana lebih mudah untuk memberitahu industri ini butuhnya apa, programnya apa. Jadi bener shout out sekali tuh di momen 2021 akhirnya November atau Oktober gue lupa ya. Di situ momen di meeting itu yang change the whole landscape, political landscape ya. Itu jadi thank you buat Pak Luhut. Paling kalau satu nama yang belum disebut Cipto yang kalau aku personally merasa sangat dekat secara personal dan teman seperjuangan adalah Mas Dani dari Kominfo. Jadi literally setiap IGDX 2023, 2022 dari semenjak dipegang sama Kominfo itu selalu tektokan intens ngurusin berbagai macam perintilan dengan beliau dan kerjanya sangat cepat, sangat rapi, sangat sat gitu kan. Jadi buat kita di industri yang biasa kerja cepat gitu ya, senang sekali bekerja sama dengan Mas Dani. Jadi seorang itu Mas Dani. Yang lain yang disebut Cipto juga itu aku setuju ya. Tapi Mas Dani sebagai teman seperjuangan, thank you Mas. Aku mau nambahin 2 nama lagi, gue banyak ya sebut nama ya. Sebut aja. Sebut aja. Gue mau shoutout juga, gue nggak, sorry banget gue tadi kelewatan Mas Sandiaga, yang menteri pertama yang besok akan datang ke Gamescom untuk kenalan sama industri game di luar dan bridging untuk supaya industri game kita makin maju. Yeay. The first ever menteri yang pergi ke sana. Menteri pertama yang ngajak lu podcast juga kan ya? Itu juga sih. Tapi gue support sih, maksudnya real gitu, kayak beneran datang dan keberadaannya tuh memang udah dijadwal untuk semuanya tuh impactful. Game. Bukan jalan-jalan ke Jerman buat happy gitu. Kalau lihat jadwalnya tuh kayak tidak manusiawi itu biasa. Bener. Jadi ya gue sih sangat impress ya bahwa akhirnya ada gitu yang seserius itu untuk menumbuhkan industri game. Sama terakhir, beliau udah nggak di pemerintahan sekarang, udah pensiun, tapi gue mau shout out ke Pak Hari Sungkari. Dulu di Backcraft atasannya Pak Neil, thank you. Beliau yang pertama banget believe di industri game. Udah 7 tahun yang lalu ya. Mungkin sekarang kita cuma nerusin jejaknya, tapi kalau bukan gara-gara dia yang mau mulai, nggak bakal sih kayak gitu. Thank you Pak Hari. Pak Hari ada yang pernah nonton selain mas-mas ini? Pernah ngobrol sama Pak Hari? Pak Hari Sungkari? Pernah, pas kurasi ya? Kayak dulu pas kurasi, terus sama pas di Gamescom dulu, waktu sebelum di Agi, pernah ngobrol juga. I see. Karena beberapa orang baru kan, jadi beberapa nggak ketemu gitu. Oke. Dari Mas Web, gimana Mas? Siapa aja yang Udah disebutin semua tadi. Yang paling oke, itu yang dari positif Mas Web, semua. dari yang Mas Web. Kalau pengen tanya negatif, silakan PM saya ya di kolom komentar. Iya. Ntar DM @Febrizio ya di Instagram, nanti DM aja. Waduh. Tapi ada nggak sih yang emang impactful buat Mas Web? Impactful nomor 1 Pak Luat ya. Halo Pak Luat. Halo, Pak Terima Luat. kasih karena Pak Luat pasti nonton. Iya. Karena udah kenal Pak Luat dari sejak zaman di media dulu, di majalah udah kenal Pak Luat, sempat datang ke acara Kominfo dulu. Jarang banget
pemerintah bikin acara game dan Paluat itu bikin semacam seminar di Jogja waktu itu. Aku ngeliput sama Mas Sami dulu. Lupa namanya apa ya Pak? Lupa namanya acaranya. Pokoknya ada seminar gitulah. Jadi Paluat udah mulai udah kenal lama, dan kemarin waktu di GCA juga sempat juga sampai kita tinggal bareng Pak. Tinggal bareng. Itu apa ya? Bahkan sampai dedikasinya ke industri game sangat ini sih. Bahkan sampai malam-malam meeting perpres, karena di Amerika malam, di sini pagi kan. Jadi aku yang tidur terus denger Pak Lot meeting kayak aduh sungkan banget, tapi gimana ngantuk, ya udah tidur aja deh. Ya begitulah. Menang Ya. tidurnya. Thank you Pak Lot. Oh, nih. Ini orang harus tahu nih sejarahnya nih. Jadi Paluat ini waktu IGDX 2019 itu kan kita nyari sponsor tuh. Bener. Ya kan? Pas datang ke Paluat gitu ya. Dia tuh simple. Oke, kasih semua RAB-nya ke kami. Mana yang bisa kami support gitu kan. Jadi bukan ngambil paket, tapi diambil semua proposalnya. Ini kita bisa. Wah, thank you Pak gitu kan. Terus kan pas kita hari H, game dev pada ngangkat kursi lah, pada apalah, begadang, masang backdrop segala macam gitu kan. Belum ada IO. Belum ada. Semuanya ngangkat kursi sendiri, ngeprint sendiri, nyetak sendiri, catering sendiri. Yang jemput-jemputin pembicara dari airport itu si Andika tuh, jadi supir gitu kan. Sama aku nemenin Sama juga. Mas Yop juga ya. Jadi semuanya tuh pada kerja rodi gitu kan. Dan Paluat kan lihat, Paluat langsung bilang gini, Mas Adam, kalian kan game dev ya, udah kalian fokus aja bikin game. Next IGDX biar kita yang ngurusin semuanya. Wah itu yang membuat luar biasa sekali sekarang IGDX. Legend. Thank you. Tuh. Ibnu. Merinding sih gue denger. Iya, Nu. Kalau kamu gimana, Nu? Ya, semua yang sudah disebutin ya sama, maksudnya kalau aku juga maksudnya pas masuk Agi kan di itu ya nggak terlalu di tengah-tengah, nggak terlalu dari awal di dalamnya. Cuma ada, kalau aku mungkin lebih ke satu departemen yang sebenarnya ini kan berhubungan sama aku, pengembangan talenta ya. Yang aku tuh benar-benar sangat apresiasi dan kayak benar-benar berterima kasih itu sama tim Mitra Studi sebenarnya paling banyak. Timnya Mbak Olin ya, terutama Mbak Olin di dalamnya. Kenapa? Studi itu dari mana? Mitra Studi itu dari Kemendikbud, di bawah Kemendikbud. Jadi aku tuh kan sebenarnya berharap ya, kalau yang akan mengurusi program talent tuh kebanyakan dari Kemendikbud ya. Mohon maaf ya teman-teman Kemendikbud ya, tapi aku sangat berharap sekali pada itu, terutama kan ada program matching fund dan lain-lainnya. Cuma itu tuh mereka nggak aktif ke game sebelum pada akhirnya perpres keluar kan. Cuma tim Mitra Studi itu kayak bener-bener semangat banget, selalu nge-approach aku kayak, Mas ini anak-anak SMK ada program game sheet kan pertama kali waktu itu ya. Dia tuh ada salah satu tim Mitra Studi itu sampai bawain anak-anak SMK di sekitar daerah situ itu supaya bisa join di dalamnya, mau ngenalin. Bahkan bilang ke gurunya, yuk nanti live streaming kita nonton di dalamnya itu ya orangnya. Dan gak cuma satu kali itu aja, beberapa kali itu kayak, Mas ada program apa lagi nih yang bisa kita support, Mas kita bisa ngapain lagi sama industri game. Nah, itu kalau buat aku sangat itu ya terapresiasi sekali. Dan cuma Mitra Studi itu sayangnya cuma mengurus bagi bidang vokasi ya, berarti SMK sama Politeknik. Dan itu lucunya jadi bikin kemarin tuh ketika meeting sama pihak yang dari sekretariat Kemendikbud itu bilang, wah ini vokasi lagi jadi highlight nih Mas, jadi hasil-hasil game itu kayak jadi spotlight di Kemendikbud di dalamnya. Ya itu kalau menurutku itu berkat hasil Mitra Studi. Padahal waktu itu kondisinya adalah Mitra Studi itu ada di ambang kayak mereka akan dilanjut atau enggak nih, perlu ada atau enggak nih badannya itu. Nah ternyata malah hasil-hasilnya anak-anak vokasi yang lebih bagus di dalamnya. Dan kalau menurutku itu tidak lepas itu. Ya memang hasilnya belum maksimal, mereka juga masih meraba-raba. Tapi kayak menurutku keinginan mereka itu untuk ngadain, keinginan mereka itu untuk biar programnya ada, biar gimana bisa support itu bener-bener aku acungi jempol sih ya. Kayak ya mereka itu bahkan gak segan-segan, kayak orang-orang Mitra Studi itu banyak yang posisinya itu udah PhD, udah profesor gitu, tapi mereka mau belajar atau maksudnya kayak humble, mau jadi kayak ya aku ini masih bodoh di game, gimana sih Mas kayak gitu ini. Itu yang kalau menurutku nggak semua orang yang aku temui pun bisa kayak ada di posisi itu sih di timnya ya, terutama ya. Mungkin kalau dari aku gitu sih. Keren banget. Shout out buat Mitra Studi Kemendikbud, karena to be honest kita walaupun kerja bareng karena kita nggak satu area ya, jadi denger cerita gini sebenarnya jarang-jarang gitu. Kayak oh ternyata begitu ya di departemen sana. Saking banyak ya bener. Kalau gue mungkin yang impactful tuh ada namanya Ibu Dewi Rohayati dari Kemendak. Ibu Dewi ini Kemendak yang awal-awal, yang timnya Pak Marolop dulu.
yang awal-awal 2021 awal-awal tuh maksudnya awal-awal gue masuk Agi ya di 2021. Kenapa? At that moment itu kan lagi Covid ya, lagi Covid. Itu acara offline pertama gue ke Jogja. Setelah IGDX tuh ada Jogja. Ceritanya kita harus ngumpulin 20 teman studio game untuk join ke, waktu tuh ada kayak bukan pelatihan sih, lebih kayak apa sih kalau ngobrol ya FGD. Kayak FGD game dev tentang publisher. Sebenarnya ada Kak Van dari Wisageni, terus ada gue, dan gue inget banget dari 20 itu cuma datang 9. Oke, 9 tuh kayak dikit banget coy. Iya, di Jogja offline, dan itu cuma 9 orang yang datang. Padahal waktu itu sengaja dipilih Jogja karena konsentrasi game dev di Jogja tuh yang salah satu yang paling tinggi di Sleman kalau nggak salah waktu itu daerahnya. Gitu. Tapi di situ walaupun yang datang dikit, teman-teman dari Kemendak yang waktu itu ya yang nemenin gue itu kayak masih positif, kayak besok kita mau bikin acara lagi mbak, tapi nanti kita mau cari tempatnya lagi gitu. Itu dia yang gue bilang, yang kita biasanya cuma taunya jualan cabai mbak gitu, nggak pernah jualan game itu nggak ada bentuknya soalnya. Dan apa ya, ibu Dewi ini tiba-tiba menghilang, ternyata sekarang udah jadi direktur di manufaktur tapi bukan di game. Sekarang timnya dilanjutin sama Pak Abu, dari timnya Pak Abu, lalu ada Mas Fatih, itu thank you banget tuh selalu nemenin, kayak trying to keep up dengan industri, kayak mereka butuhnya apa sih mbak, acaranya itu cocok nggak sih mbak sama teman-teman. Itu udah mulai tuh di align, which is udah nggak lagi ada acara yang kayak ini buat apa ya gitu. Kita pun bertanya-tanya tuh acaranya buat apa. Seperti itu ada Mbak Isventina juga, Mbak Fenty dari Kemendak. Terus sekarang ada Bu Mary gitu kan, tuh kayak timnya tuh guyup gitu loh, jadi selalu nanya kayak ini harus butuh apa sih teman-teman, kan mau bikinin acaranya and so on. Terus kalau dari Kominfo of course Pak Luat Pak Mas Dani dan Mas Irfan, Mbak Cindy juga, itu kayak nggak bisa lepas ya kalau dari ngomongin GDX sama Kominfo. Terus dari Kemenparekraf mungkin kemarin yang intens banget kerja tuh sama Mas Doni, terus ada Mas Fitra Palambang itu, kebetulan kerja lagi sama Mas Fitra di Widuri, dan ada tim dari Kemenparekraf tuh biasa ya, kita tuh kayak dibukain departemennya kayak buka puzzle gitu, karena ternyata Kementerian Pariwisata nih misalnya mungkin di benak teman-teman cuma satu departemen aja gitu, departemen ada banyak banget gitu, dan setiap program tuh punya KPI yang beda-beda ya, jadi kita kenalan cukup banyak dengan cukup banyak orang, dan semuanya tuh asik sih menurutku. Itu sih paling yang menurutku impactful tuh satu Bu Dewi dan teman-teman yang lainnya. Aku mau nambah. Gitu. Oke. Ya, kalau mau nambahin satu orang itu tadi yang kalau benar-benar spesial impactfulnya itu Pak Anil ya kemarin, soalnya momen paling luar biasa itu kemarin ketika Global Game Jam yang tahun ini. Itu kalau nggak ada Pak Anil itu tiap wilayah nggak akan dapat tuh bantuan senilai banyak banget itu, kalau dipikirin setiap wilayah tuh kasih 10 juta lebih, dan itu kan kayak dan itu uang cuma untuk ngadain Global Game Jam, maksudnya itu gak ada hadiah untuk pesertanya atau pemerintah dapat balik apa, itu nggak ada. Buat bantu apa sih itu waktu duitnya? Untuk bantu pelaksanaan baik dari misalnya konsumsi venue, cetak banner dan lain-lain. Dan itu waktunya sempit banget loh, kayak tiba-tiba cuma dalam waktu seminggu atau seminggu itu kita udah dikasih oh iya ini langsung gini. Dan programnya jalan, dan Pak Nil sendiri itu datang ke beberapa tempat untuk Global Game Jam, kayak maksudnya kalau teman-teman mikir ya, maksudnya orang pemerintah itu kayak bahkan wali kota aja itu kayak datang ke program tertentu itu udah kayak wow begini gitu. Padahal lu kayak tiba-tiba datang ke suatu lokasi untuk Global Game Jam untuk ngeliatin teman-temannya dengan semangat teman-temannya. Kalau buat aku itu ya luar biasa banget ya, karena kayak peduli banget sama lu. Ini pokoknya harus terlaksana, ini pokoknya harus jadi kayak gini. Dan pas datang pun itu beliau masih sempat bicara soal wah kita ini tahun depan harus bisa lebih besar lagi, tahun depan harus bisa gini lagi, kayak wah dia pingin banget tiap tahun itu ada peningkatan atau ada improvement, dan itu nggak semuanya punya semangat yang kayak gitu sih buat industri gitu. Best. Agree with that. Dina belum, Dina. Dina. Nih, nyaman. Oke, kalau aku tuh sebenarnya mau nyampein yang tadi tuh soal Global Game Jam, karena kebetulan PIC-nya itu aku dan Kak Ibnu ya waktu Global Game Jam itu. Jadi shout out-nya tuh buat Pak Neil juga. Dia dukung Global Game Jam, ngasih duit gitu ya. Sebenarnya dulu kalau lihat foto-foto Global Game Jam sebelumnya,
kan karena aku nggak pegang ya sebelumnya. Kalau lihat dari foto-foto doang tuh kayak ala kadarnya aja gitu. Gembel banget ya. kayak gelandangan banget gitu. Iya. Betul gitu. Nah, setelah dapat support, dapat duit, itu komunitas-komunitas yang pelaksana ya di beberapa kota langsung bikin RAB, langsung cepat dinaikin ke Firecraft, ya udah di approve aja gitu. Jadinya jadi kelihatan kayak event besar gitu. Beda banget deh sama tahun sebelumnya, 1 tahun yang lalu tuh kayak ya begitulah gitu kan kalau lihat dari fotonya. Itu sih, terus juga nggak nyangka juga beliau Pak Neil sendiri akan datang ke beberapa titik yang itu juga ngebut ya, maksudnya beneran dari awalnya udah Tangerang dulu ya, dari Tangerang terus lanjut ke dia tuh ke Pak Neil tuh ke Jakarta dulu ada sesuatu, terus ke Bogor, besoknya ke Bandung, Ke Malang. habis itu ke Malang gitu. Itu benar-benar waktunya singkat banget gitu, bukan yang kayak jalan dulu deh di Bogor atau jalan dulu di Bandung, enggak, beneran. Dan waktu nyampe di tempatnya juga bukan yang kayak nengok oke udah pulang, enggak, tapi beneran ada interaksi juga, ada ngelihat kira-kira potensi yang bisa kita dukung lagi akan gimana gitu kan, kayaknya kita bisa bantu sebelah sininya, sebelah situnya. Itu tuh benar-benar diperhatikan. Bahkan venue juga kemarin sih karena saya ada di Bogor gitu kan, dilihat juga tuh venue-nya kayak yang ini layak, yang ini nggak layak. Itu benar-benar diperhatikan juga gitu, kalau bisa besok kita bantu deh ininya gitu. Jadi kayak wah, maksudnya beliau sendiri yang datang gitu, bukan yang anak bawahnya atau apanya gitu. Jadi kayak yang tadinya nggak tahu tuh, nggak kenal pemerintah ngapain sih gitu, tuh bener kayak ya kalau yang benar gitu. Yang benar-benar, tapi kayak beberapa oknum kan nggak cuma di pemerintah aja ya, di semua bidang tuh pasti ada oknumnya. Yes. Tapi, ya shout out buat Pak Neil. Terima kasih Pak Neil. Yeay. Itu kenapa tuh? Itu biasa, notifikasi. Oh. Bukan judul kan tuh, bukan. Shush, nggak boleh tapi sensor. Oh iya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan apa lagi Kak Ken? Udah abis itu Bianas. Oh, Yeay. last question. Oh iya bener. Iya, udah jam 10 ternyata kita mau loading. Iya, mau loading Bareng, walaupun matanya Mas Febri udah merah banget, udah kayak mau tidur aja, Iya, tapi kayak dia harus loading bareng. Aku tuh dari tadi ngeliatin matanya Kak Feb. Ini kenapa? Dia nggak bisa melek Kasian kan. banget. Dulu dia jaga lilin, tapi sekarang udah enggak. Enggak canda Mas. But anyway, thank you banget untuk yang teman-teman semua yang udah dengerin. Also kita juga mau ngasih ucapan thank you banget buat bos-bos kita di 2 ini yang di kursi. Thank you bos. Kenapa? Karena kita ngerasa kayak the honest ya, di industri game, terus habis itu berurusan dengan pemerintah, itu kayak nggak ada bumper, kayak lu kena aja langsung gitu kan ya rasanya. Tapi dengan adanya arahan-arahan dari bapak 2 ini, bimbingan-bimbingan, terus dari teman-teman yang super sportif banget di tim pengurus AGI gitu, kayak proker yang sebanyak 70-an plus something per tahun. 70 tuh gila sih, itu banyak Kaget banget sih. Waktu apa sih kita 70 tuh yang gede ya, 70 tuh yang gede, karena kita kalau meeting tuh bisa kayak satu hari kita ada 5, 6, 7 meeting yang di titik yang semua orang tuh pada meeting, jadi kayak nggak ada yang bisa gantiin gitu. Nggak ada yang, itu cuma proker tuh cuma kegiatan, bukan plus meeting. Oke, jadi menurut gue thank you banget untuk teman-teman dari pengurus, yeay, atas kerja keras kalian selama ini. Semoga mendapatkan balasan yang setimpal. Nggak ada bonusan nggak sih Pak? Ya cuma kecengar sengir doang. Oke, tapi kita ya as pengurus dan ya untuk Pak Wakil dan Pak Ketum, kita minta maaf kalau misal apa yang kita lakuin ada yang salah gitu, jadi bikin kalian berdua kerepotan, atau saya juga bikin teman-teman yang lain kerepotan, atau teman-teman bikin saya kerepotan juga, saya maafin. Dah mungkin gitu aja, next time bisa sambung, dan hopefully pemilu berjalan lancar, game prime lancar, dan kita cuma bisa doa yang baik-baik dong ya untuk kepengurusan yang berikutnya. Thank you semuanya udah dengerin kita. Iya. Maafin gue ya Din ya. Udah dimaafin. Rencana ingin sponsor Game Prime tahun depan. Bye bye. Again sponsor. Iya, sponsor. Yeay, thank you.